Ini kisah novel Harvey York. Channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Bab 901. Wah, aku melihat seseorang bersalah atas niat baiknya. Tim Zepeda dan Yaron Quick menghela nafas seolah-olah pemerintah Jackson telah melewatkan kesempatan. Pemandangan itu menghentikan semua tawa dari Marvin Brown dan yang lainnya. Mereka semua bingung. Apakah tim Zepeda dan Yaron Quick mati otak? Atau apakah mereka memiliki semacam kartu truf? Pangeran Jackson, identitas Tuan York, adalah identitas yang harus kalian semua patuhi. Tim Zepeda berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi gelombang tawa berlanjut segera setelahnya. Selena Suri segera berseru. Jangan tertipu, kakak Jackson. Pria ini hanya menantu yang masih hidup. Semua orang terdiam setelah mendengar klaim Selena Suri. Sejak kapan ada orang yang harus tunduk pada menantu yang masih hidup? Di sisi lain, Dawson Surly yang tenang sedang memeriksa Harvey York dengan cermat. Pria ini sangat tenang, dia pasti bertemu dengan semacam bangsawan. Tapi jadi apa? Menantu yang masih tinggal hanya dapat memiliki lingkaran sosial dengan status setinggi dia. Orang hebat macam apa yang mungkin dia temui? Bahkan jika dia melakukannya, tidak mungkin orang itu memiliki status yang lebih tinggi daripada komandan kedua Bootwood, Ryan Jackson. Belum lagi ada komandan pertama dari kantor polisi Bootwood, Marvin Brown, dan yang lainnya. Mereka semua adalah bidikan besar dengan otoritas besar. Menantu yang masih tinggal masih berani membual badai dalam keadaan seperti ini. Dia mencari kematiannya. Tim dan Yaron berdiri tegak. Setelah Harvey melambaikan tangannya, mereka tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Pemandangan Harvey kemudian mendarat di Ryan Jackson. Lalu dengan penasaran bertanya sambil tersenyum, Ryan Jackson, apakah kamu tidak mengenali saya? Betapa sombongnya. Apa menurutmu menantu yang masih tinggal sepertimu bisa memanggilnya menggunakan nama lengkapnya? Marvin Brown adalah orang pertama yang membuat ulah. Benar, kotoran sepertimu bahkan tidak punya hak untuk berbicara dengan pangeran. Dawson memelototi Harvey dengan ekspresi sedingin es. Pemerintah mengerutkan kening, dia adalah pejabat pemerintah dan dia akan selalu melakukan bisnisnya dengan andal. Dia dengan hati-hati memuntahkan kata-kata Harvey di kepalanya pada saat itu. Mungkin aku kenal pria ini. Apakah saya tahu menantu yang tinggal? Mustahil. Tidak heran dia tidak bisa mengingat pria itu. Saat itu, di pesta ulang tahun Nenek York, ketika Harvey mengungkapkan dirinya sebagai Pangeran York, Reagan, dan yang lainnya menundukkan kepala, mereka bahkan tidak berani menatapnya. Itulah mengapa diharapkan mereka tidak dapat mengingatnya. Harvey terkekeh tanpa mempedulikan ekspresi wajah orang-orang. Anda pasti Dawson Surry, Sir Surry yang legendaris. Tidak heran keluarga Surry adalah salah satu keluarga peringkat pertama Bootwood. Koneksi dan kemampuan Anda sangat luas. Harvey memuji keluarga Surry. Bahkan kamu tahu bahwa keluarga Surry adalah keluarga kelas 1. Lalu, bagaimana kamu masih berani menyinggung kami? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu sedang mencari kematianmu? Yelena Surry berkata dengan dingin sambil tertawa. Harvey memelototi keluarga Surry seolah-olah mereka adalah sekelompok badut dan menjawab dengan tenang. Karena saya masih berani menunggu di sini meskipun saya tahu bahwa Anda adalah keluarga Surry, keluarga kelas 1 di Bootwood. Pernahkah Anda bertanya-tanya dari mana saya mendapatkan semua keberanian ini? Dawson tersentak setelah mendengar kata-katanya. Stevie Surry juga. Bahkan Rain juga tersentak. Tapi setelah beberapa saat, Stevie kemudian tertawa dingin. Menantu yang tinggal, keberanianmu hanya datang dari direktur tim, bukan? Saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Direktur tim mendapat telepon saat Anda keluar untuk menelpon. Itu kamu yang memanggilnya, kan? Jadi bagaimana sekarang? Anda mencoba membuat lebih banyak omong kosong sekarang karena direktur tim
tidak cukup baik untuk mempertahankan kedok ini. Bab 902, Harvey York tidak menatap Stevie Suri. Di matanya, dia hanya akan membuang-buang waktu jika dia berbicara dengan kerabat jaminan dari Suresh. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Dawson Suri dan berkata dengan tenang, "Tuan Suri, semua orang terus mengatakan bahwa Anda adalah yang terbaik di generasi kedua Suri dan bahwa Anda bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil tahta Pangeran Suri. Tapi pernahkah kamu memikirkan apa yang akan terjadi pada tahtamu jika aku menghabisimu sekarang juga?" Ekspresi wajah Dawson sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Informasi orang dalam keluarga Suri tidak dapat diketahui oleh orang biasa manapun. Tetapi menantu yang tinggal di depannya membicarakannya seolah-olah itu adalah rahasia keluarganya. Sesuatu telah salah. Salah. Dan pria itu tidak bodoh jika dia berbicara tentang masalah ini dengan bebas pada saat ini. Jika demikian, dia harus tahu bahwa Suri tidak dapat ditekan hanya dengan kekuatan tim Zepeda dan Yaron Quick. Rain Jackson, komandan kedua Buthook, hadir. Bagaimana mungkin menantu yang tinggal tidak berkedip ketika ada bidikan besar seperti itu? Itu mungkin berarti dia berani menghadapi semuanya secara langsung. Mungkin orang yang tampak biasa itu memiliki sesuatu yang lain di balik lengan bajunya. Dawson mengerutkan kening. Dia telah memikirkan 10 kemungkinan lain dalam sekejap. Tapi Stevie tidak bisa diganggu oleh pikiran-pikiran itu. Sekarang Dawson ada di sana, dia harus memberikan penampilan yang spektakuler sebagai kerabat agunan. Dia kemudian memelototi Harvey dan berkata, "Harvey York, hak apa yang kamu miliki untuk menghadapi keluarga Suri? Berhentilah melamun. Siapa yang bisa kamu andalkan? Hanya tim sepeda. Sejak kamu masuk ke Swabutwood, nasibmu sudah ditentukan. Berlutut saja. Menyemburkan omong kosong tidak akan mengubah apa yang terjadi padamu selanjutnya." Harvey hanya tertawa kecil. "Saya sudah sangat transparan di sini. Bagaimana kabarmu, Suresh? Masih begitu bodoh? Apakah Anda pikir tim Zepeda adalah pendukung saya? Tim, apakah kamu berani menjadi pendukungku?" Wajah Tim dan Yaron telah kehilangan semua warna setelah mendengar kata-kata itu. Keduanya hampir membungkuk serempak dan menjawab, "Tuan Hyot, kami tidak akan berani." Semua orang tersentak setelah melihat pemandangan itu. Tim dan Yaron bertindak seperti antek di depannya. Itu berarti dia memang memiliki sesuatu di bawah lengan bajunya. Ekspresi Dawson sedikit berubah pada saat itu. Dan dia menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Harvey kemudian melihat ke arah Selena Suri yang arogan dan disengaja dan tersenyum. "Lady Suri, semua yang terjadi hari ini hanyalah pertukaran lucu antara siswa di mataku. Tetapi jika Anda ingin meningkatkan sesuatu, saya akan dengan senang hati bermain dengan Anda. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan berlutut di depan semua orang, minta maaf, dan bertobat pada Zentia. Lalu, aku akan membiarkan keluarga Suri pergi. Bagaimana selarangnya?" Sejujurnya, Selena sudah merasa sedikit bersalah. Tapi memanjakan terus-menerus membuatnya mustahil baginya untuk menyerah pada saat ini. Dia kemudian membusungkan dadanya seperti burung merak yang bangga. Minta maaf padanya. Apakah bajingan ini sepadan dengan permintaan maafku? Dia berpikir bahwa dia bisa mencuri laki-laki saya hanya karena dia terlihat baik. Beberapa orang bahkan mengklaim dia sebagai gadis tercantik di sekolah. Menjijikan. Bab 903, Harvey York tersenyum. "Jadi, maksudmu kamu tidak punya niat untuk meminta maaf sama sekali?" "Tentu saja tidak. Tidak seumur hidup. Bahkan tidak memikirkannya." Harvey kemudian menatap Dawson Suri dengan tenang dan berkata, "Ini adalah kesalahan ayah bahwa anak itu tidak dididik dengan benar. Kurasa aku bisa menerima permintaan maaf jika kamu berlutut dan meminta maaf." Dawson yang dulu tenang dan terkumpul kemudian mendidih karena marah setelah mendengarkan kata-kata itu.
Dia diberi gelar Sir Suri. Statusnya dalam keluarga sangat tinggi, dan orang luar harus menghormatinya kemanapun dia pergi. Bahkan jika menantu laki-laki yang tinggal di depannya memiliki sedikit status, mengapa dia berlutut di depannya? Dia kemudian menjawab dengan nada sedingin es. Apa hak menantu yang tinggal sepertimu untuk membuatku berlutut? Dan minta maaf kepada bajingan kecil di sini? Benar. Kami tidak akan pernah meminta maaf padanya. Bajingan itu yang harus disalahkan atas semua yang terjadi padanya. Dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau hanya karena dia terlihat bagus. Di mata kami, dia hanyalah seorang pelacur. Di bawah panggung, pengikut Selena Suri menunjuk Cynthia Zimmer sambil mengejeknya seolah-olah mereka akhirnya menemukan kesempatan untuk melakukannya. Cynthia sudah merasa dirugikan pada awalnya. Dia hampir menangis saat itu. Dia terus-menerus disalahkan atas semua yang terjadi. Dia pikir namanya akan dihapus jika Zhang Nishao dan keluarganya menjelaskan situasinya dengan tepat. Tapi Selena dan yang lainnya masih menyebutnya bajingan dan pelacur. Bagaimana bisa seorang gadis kecil seperti itu bahkan menanggung penghinaan dan rasa bersalah sebanyak ini? Dawson kemudian menarik napas dalam-dalam dan berbicara. Pangeran Jackson, kurasa aku tidak ingin menghibur orang bodoh ini lagi. Bukankah dia baru saja mengendarai Porsche ke halaman sekolah? Saya pikir dia mencoba melakukan pembunuhan. Di sini, dia harus dijebloskan ke penjara. Jackson mengangguk. Karena ada orang miskin yang melaporkan kejadian itu. Marvin, lakukan tugasmu. Karena kita pejabat pemerintah, kita harus melakukan keadilan rakyat. Pada saat ini, suara mobil berputar bergema di dalam. Suara seseorang yang berseru juga terdengar. Tuhan, ini Audia 6 lainnya. Aku ingin tahu siapa yang menjadi jagoan kali ini. Inspektur yang ingin mengambil tindakan, semuanya menghentikan tindakan mereka secara tidak sadar. Sebuah Audi A6 biasanya mewakili milik resmi pemerintah, bahkan jika orang biasa bisa membelinya. Dealer mobil 4S tidak akan menjualnya. Rain Jackson menyipitkan matanya, lalu tersenyum tidak puas. Sepertinya Anda tidak cukup mempercayai saya, Sir Suri. Saya tidak percaya Anda menemukan orang lain untuk membela Suri. Tapi Dawson tercengang. Karena dia tidak mempersiapkan cadangan lain. Lalu, mengapa Audi 6 lain datang? Mungkin sang patriark. Atau mungkin sang pangeran mengirim lebih banyak pejabat pemerintah untuk mengendalikan semuanya karena dia takut akan terjadi kesalahan. Tanpa pikir panjang, Dawson langsung menyuarakan spekulasinya. Rain sedikit lebih puas setelah mendengar kata-katanya, karena patriark telah mengambil tindakan sendiri. Aku khawatir status orang ini jauh lebih tinggi daripada milikku. Bab 904. Dawson Suri sedikit bersemangat setelah mendengar kata-kata Rain Jackson. Patriark keluarga Suri, James Suri, memiliki koneksi yang jauh dan luas. Mungkin dia telah meminta karakter yang lebih menonjol untuk hal sepele seperti itu kali ini. Stevie Suri dan Selena Suri juga cukup gembira. Semakin besar karakternya, semakin tinggi harga dirinya. Jika orang tersebut dapat dengan mudah menghancurkan martabat Harvey York dan Cynthia Zimmer, mereka akan lebih bahagia. Segera, sekelompok orang berjalan masuk. Orang-orang semuanya adalah pejabat pemerintah. Mereka mengenakan kemeja putih. Seorang pria paruh baya dengan wajah persegi memimpin kelompok itu, tetapi orangnya tidak tampak normal. Orang biasa bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk melihatnya. Semangatnya menembus atap. Komandan pertama Bukub, Hugh Graham. Ekspresi pemerintahan dan yang lainnya sedikit berubah segera setelah mereka mengenali identitas pria itu. Hugh Graham berjalan dengan sangat tergesa-gesa dan sikap tenangnya yang biasa tidak terlihat. Tuan Graham, apa yang membawamu ke sini? Dawson Suri adalah orang pertama yang menyambutnya. Tapi Yul bahkan tidak menatap matanya dan dengan cepat berjalan menuju Harvey York, lalu membungkuk. Apa kamu baik-baik saja?
Kami datang ke sini secepat yang kami bisa saat di tengah rapat. Kami datang ke sini lebih lambat dari yang diharapkan. Mohon maafkan keterlambatan kami. Setiap pejabat pemerintah lebih hormat daripada yang terakhir. Orang-orang itu semua adalah orang pertama di divisi masing-masing. Kekuatan mereka menakutkan, benar-benar superior. Tapi mereka semua sangat menghormati hari itu. Mereka semua membungkuk pada pria ini. Semua orang terkejut. Pemerintahan Jackson, Marvin Brown, Dawson Suri, dan Selena Suri semuanya tercengang. Identitas macam apa yang dimiliki pria ini? Bahkan orang-orang seperti Yul Graham dan sekelompok pejabat pemerintah menghormatinya. Tuan Graham, siapa ini? Wajah Ring telah kehilangan semua warna. Dia menyadari bahwa dia mungkin telah memilih orang yang salah. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain bertanya. Tetap saja, Yul dan yang lainnya bahkan tidak memperdulikannya. Mereka semua masih menatap Harvey. Kalian dari pemerintah Bootwood tidak buruk sama sekali. Jika Anda lebih lambat, saya pasti sudah dibawa pergi oleh inspektur, kata Harvey dengan acuh tak acuh. Keringat dingin mulai menetes di punggung Yul setelah mendengar kata-kata itu. Dia tahu identitas sebenarnya dari Harvey Yord, tapi dia bahkan tidak berani mengatakannya. Dan bawahannya berencana untuk menahan orang ini. Kepala Yul berputar tanpa henti pada saat itu, hampir pingsan di peron. Dia kemudian berteriak dengan marah, nyaris tidak menahan amarahnya. Siapa? Siapa yang memberi perintah? Para pejabat lainnya berteriak bersamanya. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Siapa yang memerintahkanmu? Selusin inspektur yang mengenakan pakaian kasual tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah Marvin Brown. Wajahnya telah kehilangan semua warna pada saat itu. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar hari itu. Yul dengan cepat berjalan ke arahnya dan memberinya tamparan yang bagus di wajahnya. Lalu berkata dengan dingin, ketika saya merekomendasikan Anda saat itu, saya sudah memberitahu Anda, jika Anda mengambil posisi ini, Anda harus melayani rakyat. Lihat apa yang kamu lakukan sekarang. Mulai sekarang, segera mengundurkan diri dari posisimu. Ledakan. Marvin Brown terkejut luar biasa seolah-olah guntur telah menyambarnya. Dia telah menjadi pejabat pemerintah selama bertahun-tahun dan kemudian dia dipaksa untuk mengundurkan diri secara tiba-tiba. Bab 905, Yul Graham tidak lagi memperhatikan Marvin Brown. Tatapannya beralih ke Ring Jackson dengan ekspresi sedingin es. Secara umum, keduanya biasanya tidak saling berhadapan karena pandangan politik yang berbeda. Dan sekarang, setelah Ring memprovokasi Harvey Yord, Yul dipenuhi dengan kegembiraan. Di bawah tatapan orang banyak yang terkejut, Yul kemudian berjalan menuju Ring dan menampar wajahnya juga. Bagaimana pemerintah Bootwood membiarkan kotoran sepertimu? Apakah Anda berencana menyeret pemerintah ke bawah karena kebodohan Anda? Pau. Yul segera mulai meninju dan menendang pria itu. Tanpa sedikit pun kesopanan tersisa dalam dirinya. Yul hanya berhenti memukul pria itu setelah beberapa lama. Ekspresinya sangat mengerikan. Wajah Ring bengkak, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun pada saat itu. Dia memiliki pengalaman yang luar biasa sebagai pejabat pemerintah dan dia memahami situasi saat Yul mengambil tindakan. Menantu yang masih hidup ini bukanlah orang yang mudah terprovokasi bahkan oleh orang-orang hebat seperti Yul Graham. Jika tidak, mengapa Yul perlu datang? Itulah mengapa Ring tidak akan berani membalas. Sikap arogannya hilang dalam sekejap. Dia melihat bahwa Harvey bukanlah orang yang bisa dianggap enteng melalui sikap Yul. Jika dia tidak ingin posisinya dicabut, maka dia harus segera menyerah. Tidak hanya pejabat pemerintah yang terkejut pada saat ini, tetapi ekspresi keluarga Suri juga bercampur dengan keheranan dan ketakutan. Semua orang mulai memandang Harvey secara berbeda. Apa yang terjadi di sini? Cynthia Zimmer adalah yang paling jelas dari mereka semua. Dia tahu bahwa status kakak iparnya sangat tinggi.
Tapi dia tidak tahu itu setinggi itu sampai dia bisa menekan Suri hanya dengan menjentikkan jarinya. Tidak heran kakak ipar bisa melakukan apa yang dia mau. Pada saat ini, seorang pria yang mengenakan jas dengan cemas masuk. Bukankah ini komandan pertama South Leggett? Sekretaris Elder Safir? Benar. Itu dia. Dia diberi gelar sekretaris nomor 1 di South Leggett. Dia muncul berarti dia mewakili komandan pertama, Penatua Safir. Ekspresi Yul memburuk setelah melihat sekretaris nomor 1. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun padanya, dia sudah berjalan ke arah Harvey dan membungkuk. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan York? Penatua Safir baru saja menerima berita itu, tetapi dia secara kebetulan pergi ke Walsing untuk tanya jawab dan tidak dapat hadir. Karena itu, dia mendesakku untuk datang mengunjungimu. Jika seorang pejabat pemerintah berperilaku tidak bermoral di depan Anda, tolong beritahu saya, tidak peduli level mereka, dan kami akan segera mencabut posisi mereka. Tentu saja, kamu dapat mengatur apa yang terjadi pada mereka jika ini tidak cukup untukmu. Aku di sini untuk mematuhi perintahmu. Keluarga Suri hampir muntah darah. Pemandangan itu membuat yang lain tercengang. Identitas seperti apa yang dimiliki oleh menantu yang tinggal ini, bahkan komandan pertama South Leggett. Sheldon Zafir perlu mengirim sekretaris nomor 1 untuk menghiburnya. Tuhanku, benar-benar tak terbayangkan. Tidak ada yang bahkan bisa mulai berspekulasi tentang latar belakang Harvey yang sebenarnya. Saya baik-baik saja. Penatua Safir tidak perlu khawatir, Anda dapat menangani anak buah Anda sesuka Anda. Harvey tetap acuh tak acuh, kebahagiaan atau kesedihan tidak bisa dilihat di wajahnya. Dia menelepon ke Yul sebelumnya, tapi tidak ke Sheldon Zafir. Tetapi sekarang, setelah sekretaris nomornya tiba, itu berarti lelaki tua itu cukup peduli dengan situasi Harvey. Ya, terima kasih telah memberi kami kesempatan. Kami pasti akan menangani ini dengan adil. Sikap sekretaris itu tulus. Dia kemudian memelototi Yul dengan ekspresi tegas di wajahnya. Yul Graham, apa yang terjadi di sini? Bab 906. Meskipun Yul Graham adalah komandan pertama Bootwood, keringat dingin masih menetes di punggungnya. Dia dengan cepat membungkuk di depan Harvey York dan berkata, ini salahku. Itu semua salahku. Karena ketidakmampuanku, orang-orangku tidak patuh. Saya tidak mengajari mereka dengan benar. Merupakan kesalahan terbesar saya membiarkan orang-orang ini memprovokasi Anda, Tuan York. Saya benar-benar minta maaf, Tuan York. Saya akan menerima hukuman apapun yang Anda rencanakan untuk saya. Apa? Kerumunan tersentak setelah melihat pemandangan itu. Semua orang mengira Yul adalah tulang punggung Harvey. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa dia harus menghormati Harvey dan membungkuk saat dia meminta maaf. Dia tidak akan berani membantah keputusan Harvey. Dawson Surrey tercengang. Pemerintahan Jackson terkejut. Marvin Brown terpesona. Selana Surrey tercengang. Semua orang tercengang. Tidak ada yang berspekulasi ini terjadi dan bahwa status Harvey lebih tinggi dari apa yang bisa mereka bayangkan. Ketakutan tercermin di mata Dawson saat dia melihat Harvey bersama dengan sedikit permohonan. Menantu laki-laki yang dia perlakukan dengan jijik tiba-tiba berubah menjadi bangsawan yang bahkan Sheldon Zafir, komandan pertama South Leggett, perlu diurus. Tubuh Selena Surrey terus bergetar saat itu. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan jika dia mau. Dia akhirnya mengerti jenis masalah yang dia sendiri telah timbulkan. Dan bukan hanya dia, bahkan ayahnya bersama seluruh keluarga Surrey mungkin tidak akan mampu menangani kekacauan sebesar ini. Singkirkan anak buahmu dan ajari mereka dengan benar kali ini, jangan biarkan aku melihat mereka lagi, kata Harvey dengan tenang. Bagaimanapun, Yul adalah komandan pertama Bootwood. Harvey perlu memberinya kesempatan untuk menebus dirinya sendiri. Yul kemudian membungkuk dan menjawab, yakinlah,
Tuan York, ketika saya kembali, saya akan mencabut posisi orang-orang yang perlu dicabut posisinya. Saya akan mengalahkan orang-orang yang perlu dipukuli juga. Aku berjanji bahwa mereka tidak akan pernah memprovokasimu lagi. Harvey kemudian menjawab tanpa mengungkapkan pendapat. Saya tidak akan peduli jika Anda terus menyinggung saya. Anda harus berhenti menindas orang dan memanipulasi kebenaran. Ya, Yul mengangguk tanpa henti. Lalu berbalik dan memberi Regen dan yang lainnya lebih banyak tamparan di wajah mereka. Cepat dan minta maaf kepada Tuan York dan inyahlah. Segera setelah itu, orang-orang itu pergi satu demi satu. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka ketakutan melampaui keyakinan. Mereka bahkan tidak menatap Dawson sebelum mereka pergi. Karena mereka semua tahu bahwa dia kacau, bahkan jika keluarganya selamat. Beraninya dia menghadapi pukulan besar yang misterius ini. Dia mencari kematiannya. Orang-orang segera menghilang dari pandangan, seolah-olah mereka belum pernah ke sini. Tapi suasana adegan itu berbeda dari sebelumnya. Tim Zepeda sangat bersemangat. Dia tahu bahwa dia memasang taruhannya dengan benar kali ini. Dia menunjuk staf Suri, lalu ke kepala sekolah bersama dengan dewan direksi, dan berkata, mulai sekarang, kalian semua tidak ada hubungannya dengan Bootwood High School. Dan namamu akan masuk daftar hitam di Akademi Bootwood. Sederhananya, kamu sudah selesai dengan sektor pendidikan. Bab 907, Gedebuk. Stevie Suri tidak tahan dengan kejutan itu, kakinya sudah menyerah padanya. Jedebuk. Kepala sekolah, bersama dengan dewan direksi, mengikuti. Wajah mereka menunjukkan keputusasaan, karena nama mereka masuk daftar hitam di sektor pendidikan Bootwood. Ini berarti karir mereka di dunia akademis berakhir seumur hidup mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berakhir seperti ini. Adapun kamu, dan kau, bukan saja kamu tidak belajar dengan baik sebagai siswa. Kamu bahkan menyebarkan desas-desus di sekitar sekolah dan mempermalukan sesama siswa. Saya harus mencatat keburukan yang mengerikan ini. Kalian semua diskors selama sebulan penuh. Setelah mendengar kata-kata tim Zepeda, Selena Suri dan pengikutnya semua jatuh, duduk di tanah, wajah mereka tanpa warna pada saat itu. Meskipun mereka tidak dikeluarkan, mereka memiliki catatan buruk yang buruk bersama dengan 1 bulan penangguhan. Bagaimana mungkin mereka menyampaikan berita itu kepada keluarga mereka ketika mereka kembali ke rumah? Bahkan ujian dan peluang berburu pekerjaan di masa depan akan terpengaruh karena kejadian hari ini. Tapi mereka telah membawa ini pada diri mereka sendiri. Para guru dan siswa lain tidak mengasihani mereka sama sekali. Adapun Zhang Xiao dan Selena Suri umumkan laporannya, mereka dikeluarkan dari sekolah mulai hari ini dan seterusnya, dan mereka harus meminta maaf di depan Cynthia Simber. Jika tidak ada satu sekolah pun di seluruh Bootwood yang akan menerima mereka. Suara lutut orang tua Zhang yang membentur lantai bergema di seluruh penjuru. Keluarga mulai bertobat. Kami salah. Cynthia, maafkan kami. Kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Orang tua Zani mulai merendahkan diri. Membenturkan dahi mereka ke tanah tanpa henti. Mereka berdua memahami gawatnya situasi. Jika mereka tidak bisa mendapatkan pengampunan Cynthia hari ini, hanya Tuhan yang tahu hukuman mengerikan, apalagi yang akan terjadi pada mereka. Cynthia sedikit berhati lembut, tetapi bahkan dia tidak tahan untuk memohon. Dawson Suri dan Selena Suri saling bertatapan. Setelah beberapa saat, Dawson kemudian menendang Selena secara tiba-tiba dengan sengaja memaksanya jatuh ke tanah. Di bawah tatapan seluruh orang banyak, dia mengertakkan gigi dan mengikutinya. Jedebuk, kerumunan tidak begitu terkejut ketika yang lain berlutut. Tetapi semua orang tercengang ketika mereka melihat Dawson berlutut. Bahkan keluarga Zan pun berhenti merendahkan diri karenanya. Ini Sir Suri, Dawson Suri. Tapi dia juga berlutut.
Wajahnya gelap gulita seperti malam, dia harus berlutut. Pada kenyataannya, dia masih berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk menebusnya ketika Yul Graham datang. Tapi dia langsung mengerti setelah melihat sikap sekretaris nomor 1 Sheldon Zafir. Dia telah kalah. Itu benar-benar kekalahan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan pada saat itu adalah mengakui kekalahan dan berdoa agar permasalahan ini tidak mempengaruhi seluruh keluarga. Karena dia telah menyadari identitas asli pria di depannya. Bahkan keluarga Suri pun tidak mampu menghadapinya. Meskipun dia tidak tahu dari mana karakter terkemuka di Bootwood ini berasal, Dawson masih membungkuk dan memaksakan kata-kata melalui giginya. Tuan York, saya bersalah dari awal sampai akhir. Saya tidak mengajari putri saya dengan benar, menyebabkan dia menjadi sombong dan disengaja. Dan saya terbiasa menggertak orang dengan otoritas saya tidak tahu apa artinya keadilan. Hari ini, saya di sini untuk bertaubat kepada Anda. Saya hanya memohon kepada Anda untuk menjadi pria yang murah hati dan melepaskan putri kami, Tuan York. Di bawah tatapan orang banyak yang terkejut, Dawson mulai membenturkan dahinya ke lantai beton. Harvey kemudian dengan dingin terkekeh sambil melihat tatapan jijik orang-orang itu. Jika bukan karena identitas saya, jika bukan karena Anda tidak bisa menyinggung saya, maukah Anda berlutut di sini untuk bertobat? Apakah Anda bahkan akan mengakui kesalahan Anda di sini? Bab 908, Tidak. Harvey York tertawa dingin. Kalian selalu arogan dan suka memerintah, berpikir bahwa dunia hanya berputar di sekitarmu. Di matamu, yang lain hanyalah pelayanmu yang rendah hati. Jika mereka tidak mematuhimu, mereka seharusnya mati saja. Kalian tidak bisa dimaafkan. Dawson Suri, kamu harus kembali ke Suri dan memberitahu mereka, jika Anda tidak bisa memberi saya pernyataan, saya akan menghabisi Suri sendiri dalam 10 hari. Sekarang, keluar. Segera setelah itu, Dawson dan Selena Suri melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa hal sepele ini akan membuat keluarga Suri memikul tanggung jawab seperti itu. Mereka harus bergegas kembali ke rumah untuk melaporkan situasinya, jika tidak, Suri akan tamat. Di podium, tim sepeda benar-benar terkejut saat menyaksikan adegan itu terungkap. Harvey York memang pria yang tidak bisa dianggap enteng. Untungnya, dia berdiri di sisi kanan, jika tidak, posisinya tidak akan lama lagi. Tim sepeda berjalan ke arah Harvey dan membungkuk setelah melihatnya tenang kembali. Tuan York, apakah Anda punya pesanan lain untuk saya? Sekolah mana di Bootwood yang memiliki kualitas pengajaran terbaik? Harvey berpikir dalam-dalam dan kemudian bertanya. Sekolah menengah Bootwood, guru-guru di sini paling berpengalaman, jawab Tim. Harvey mengangguk, benar. Aku akan membiarkan Cynthia melanjutkan belajar di sini. Tolong bantu saya mengawasinya, saya tidak ingin hal yang sama terjadi lagi. Tim terkejut, ya. Aku akan mengurus semuanya di sini, yakinlah, aku bersumpah demi hidupku bahwa Bootwood akan menjadi yang paling adil dan memiliki kualitas pengajaran terbaik segera. Hal lain, dia guru yang baik. Harvey menatap kepala sekolah, Bu Yuna, yang sangat terkejut. Dia tidak hanya mengucapkan kata-kata itu secara acak. Dia membela muridnya meskipun mengetahui identitas sebenarnya dari Selena Suri. Ibu Yuna benar-benar luar biasa dan guru yang brilian. Tim membeku, lalu menatap Yaron Quick. Yaron dengan cepat turun dari podium dan menyerahkan salinan resum kepada Tim. Dia terkejut setelah membaca resum. Miss Yuna, kamu lulusan Universitas Pendidikan Guru Wolsing. Yuna kembali sadar dan mengangguk tanpa sadar, tidak yakin mengapa Tim menanyakan pertanyaan itu. Bagus. Saya sudah memutuskan, mulai sekarang, Anda akan menjadi kepala sekolah baru Bootwood High School. Saya akan merasa nyaman jika Anda yang merawat para siswa.
Tim memerintahkan dengan cepat. Yaron, kirimkan pemberitahuan saat kamu kembali. Biarkan orang-orang dalam sistem tahu tentang keputusan ini. Dan satu hal lagi, biarkan Miss Yuna. Tidak. Biarkan kepala sekolah Yuna memilih atasan untuk sebuah Bootwood. Kita harus melakukan yang terbaik untuk membangun Bootwood High School menjadi yang terbaik dari semuanya. Tentu saja. Yaron berseru keras. Ibu Yuna bingung, tapi dia tidak langsung menolak tawaran itu. Karena membangun sekolah menengah yang luar biasa dan menyediakan menara gading bagi para siswa selalu menjadi impiannya. Tapi dia tidak punya kesempatan untuk menunjukkan ambisinya sejak dia tiba di Bootwood High School. Tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan kesempatan seperti ini dengan cara ini. Harvey terdiam sepanjang waktu ketika tim memutuskan hal seperti itu. Ketika hal-hal akhirnya telah ditetapkan, dia kemudian mengangguk puas. Tidak buruk. Pergilah mencari Yul jika kamu memiliki masalah lain. Katakan saja itu ideku. Bab 909. Tentu saja. Tuan Harvey York, yakinlah, aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Tim Zupeda sangat gembira saat itu. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa puncak kedua dalam hidupnya akan terjadi seperti ini. Ketika semuanya sudah beres, Cynthia Zimmer juga kembali ke kelas dengan tenang. Dengan guru yang luar biasa seperti Miss Yuna. Harvey juga merasa nyaman. Ketika Harvey hendak masuk ke mobilnya, bersiap untuk pergi, langkah kaki bertumit tinggi yang tergesa-gesa mulai bergema ke arahnya. Ketika dia memiringkan kepalanya untuk melihat siapa itu. Mata persik Miss Yuna sudah fokus padanya, meskipun itu hanya tatapan biasa, masih ada sedikit eksotisme. Sesuatu terjadi? Tanya Harvey. Miss Yuna berjalan ke depan dan dengan tenang menjawab. Tuan York, saya tidak bisa cukup berterima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Jika bukan karena kamu, Cynthia akan disalahkan atas sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Harvey tersenyum. Cynthia adalah bagian dari keluargaku. Dan seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Aku hanya di sini hari ini secara kebetulan, itu hanya kebetulan murni. Tapi kamu membelanya, tidak takut pada otoritas, saya mengagumi itu tentang Anda. Setelah mendengarkan kata-kata Harvey, wajah malu Miss Yuna langsung merona merah seperti strawberry. Dia kemudian menjawab dengan nada sekeras nyamuk. Cynthia muridku, aku harus membelanya. Sayangnya, kata-kata rendah saya jatuh di telinga tuli, tidak ada gunanya. Tapi yakinlah, Tuan York, sekarang saya adalah kepala sekolah. Saya jamin bahwa orang yang berbahaya tidak akan bisa menginjakan kaki di Bootwood High School di masa depan. Harvey mengangguk. Aku percaya padamu. Melihat Harvey akan pergi, Miss Yuna ragu-ragu. Tuan York, biarkan aku mentraktirmu makan. Harvey memikirkannya dan menjawab, tentu saja. Aku lapar, aku akan mentraktirmu yang ini. Tidak bisa. Itu adalah hari pertama saya diangkat sebagai kepala sekolah. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mentraktir saya makan sebagai gantinya? Bu Yuna tersenyum. Harvey juga tersenyum. Dia tidak punya niat untuk menolak tawaran itu. Dia ingin lebih dekat dengan Bu Yuna. Dengan begitu, Cynthia akan dirawat dengan lebih teliti di sekolah. Dan urusan seperti hari ini tidak akan terjadi lagi. Ibu Yuna melompat ke kursi penumpang Porsche Harvey dengan senang hati pada saat itu. Keduanya telah tiba di tempat yang dijuluki jalan komersial yang ramai. Banyak kakak kelas akan muncul di sekitar bagian itu, itulah sebabnya Porsche diparkir di sana adalah hal yang normal. Lagi pula, beberapa McLaren dan Lamborghini diparkir di pintu masuk jalan. Namun kedatangan Harvey York dan Miss Yuna tetap menarik perhatian beberapa orang. Ketika Miss Yuna turun dari Porsche, mata seorang pria yang mengenakan setelan Yupi menyala saat dia bersandar di bench kelasnya. Pria itu paling banyak berusia 28 tahun, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi barang-barang mewah. Patek Philippe adalah sesuatu
yang tidak bisa dilakukan keluarga biasa seumur hidup mereka. Pria itu berjalan ke arah keduanya sambil tersenyum, tidak mengedipkan mata ke arah Harvey. Bukankah itu Nona Yuna? Betapa kecilnya dunia, karena kesempatan telah muncul dengan sendirinya. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan? Nafsu tidak bisa disembunyikan di matanya pada saat itu. Tak perlu dikatakan, dia sudah lama merindukan Miss Yuna. Ekspresi Miss Yuna sedikit berubah setelah melihat pria itu. Dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu dengannya di sini. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Look, sorry. Sudah kubilang bahwa aku tidak akan pernah makan denganmu. Bab 910 Look, sorry. Pemuda pemilik Mercedes-Benz G-Class adalah pangeran dari keluarga Surrey, salah satu keluarga kelas 1 di Woodford. Itu normal baginya untuk bertemu dengan Miss Yuna. Bagaimanapun juga, Selena Surrey adalah seorang siswa di kelasnya. Loke sama sekali tidak marah karena ditolak oleh Bu Yuna. Dia kemudian dengan penasaran mengalihkan pandangannya ke arah Harvey York yang berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah karena pria ini kamu menolakku? Mengendarai Porsche 718. Mobil sampah $90.000. Anda tidak mungkin berpikir bahwa mobil pria ini lebih baik daripada Benz kelas saya, kan? Yuna mengerutkan kening. Lucky, ini tidak ada hubungannya dengan mobil. Aku hanya tidak ingin makan denganmu, itu saja. Bahkan jika dia mengendarai mobil seharga $15.000 di sini, aku masih akan makan bersamanya. Luke tersenyum. Miss Yuna, Anda hanya memilih saya pada saat ini. Tapi aku sudah memberitahumu sebelumnya, tanpa izinku. Tidak ada orang yang bisa mendekatimu. Karena bagaimanapun juga kau adalah milikku. Luke menunjukkan kebanggaan dan kesombongan tertinggi setelah mengucapkan kata-kata itu. Wajah Yuna menjadi gelap gulita seperti malam. Dia bertemu dengan beberapa pria yang dia sukai sebelumnya. Tetapi setelah bertemu dengan mereka beberapa kali, mereka semua menghilang. Dia berpikir bahwa itu salahnya bahwa ini terjadi, tetapi baru sekarang dia mengerti. Itu semua karena luka di Woodford. Siapa yang masih akan bersaing jika mereka tahu bahwa saingan cinta mereka adalah Luke Surrey sendiri? Mereka hanya akan mencari kematian mereka. Orang-orang yang Anda lihat sebelumnya sangat picik. Hanya $15.000 saja sudah cukup untuk membeli orang-orang itu. Aku ingat satu lagi yang menyebut dirinya kekasih masa kecilmu juga. Biarkan aku berpikir. Saya pikir saya memberinya $80.000 untuk dia pergi dengan patuh. Aku ingin tahu berapa banyak yang harus aku gunakan untuk membeli pria yang kamu cari saat ini. Di tengah pidatonya, tatapannya beralih ke Harvey York. Dia mengeluarkan embusan udara besar ketika dia melihat pakaian kasual Harvey. Saya pikir dia juga seorang tuan muda. Siapa sangka dia hanya orang miskin yang menyewa mobil untuk pamer. Di tengah pidatonya, Luke mengeluarkan cek dan secara acak menulis beberapa angka di atasnya. Dia kemudian melemparkan cek itu ke wajah Harvey dan berkata dengan dingin, "Nah, ambil cek $15.000 ini dan entahlah. Aku akan melumpuhkanmu jika aku melihatmu di dekat Nona Yuna lagi." Ekspresi wajah Yuna berubah menjadi lebih buruk. Luke cepat dan minta maaf. "Kamu tidak boleh memprovokasi pria ini." Ibu Yuna adalah wanita yang baik hati, meskipun dia benar-benar terganggu oleh Luke yang terus-menerus menempel padanya. Dia telah menyaksikan apa yang bisa dilakukan Harvey. Dia tidak ingin keluarga Luke binasa karena dia, tapi dia tidak akan pernah mengerti. Bagi Luke, kata-kata itu adalah kegembiraan terbesarnya. Dia mulai jauh ke dalam mata Harvey, tidak bisa menyembunyikan agresinya terhadapnya lagi. Harvey yang benar-benar diam sebelumnya, membungkukkan tubuhnya dan mengambil cek itu. Setelah melihat cek itu, dia kemudian tersenyum dan berkata, "Luke Surrey, pangeran rumah. Jika kamu mengenalku, maka nyahlah. Apakah Anda menunggu saya untuk melempar atau sesuatu?" Luke menjawab dengan dingin,
Harvey hanya tertawa kecil. Pangeran Suri, kamu tidak cukup murah hati. Apakah Anda pikir Anda dapat membeli saya dengan $15.000 yang sangat sedikit? Apakah kamu tidak melihat bahwa Miss Yuna dan saya benar-benar saling mencintai? Lalu apa rencanamu? Apakah Anda menunggu saya untuk melumpuhkan Anda? Luka tertawa dingin. Cinta sejati? Ungkapan ini hanya lelucon di matanya. Harvey tertawa senang. Maksud saya adalah Anda perlu bertaruh lebih banyak uang ke meja. Bab 911, Luke Surhi membeku setelah mendengar kata-kata itu. Lalu dia tersenyum dan menyadari apa yang dimaksud Harvey York. Kau benar, nak. Cinta sejati memang membutuhkan lebih banyak uang. Berapa banyak lagi yang kamu usulkan? Wajah Bu Yuna berubah gelap seperti malam pada saat itu setelah mendengar kata-kata itu. Dia tidak berpikir bahwa Harvey akan menjualnya untuk sedikit uang receh. Di saat berikutnya, Harvey kemudian mengangkat satu jari dan tersenyum. Luka membeku sesaat, lalu tertawa kecil. Kamu orang yang penuh semangat. Bukan? Anda meminta $100.000. Harvey tersenyum. Kau salah mengira aku. Pangeran Suri, itu bukanlah apa yang saya maksud. $1 juta. Lukas mengerutkan kening, dia mendidih karena marah. Pria yang muncul entah dari mana ini ingin menggunakan kesempatan ini untuk langsung naik peringkat. Tatapan Luke ke arah Miss Yuna dipenuhi dengan penghinaan. Ini pria yang kamu pilih. Pria ini hanya melihat uang. Harvey terkekeh dan menggelengkan kepalanya lagi. Luke menarik napas dalam-dalam dan menjawab, jangan bilang kamu ingin 10 juta, nak, aku memberitahumu. Terkadang Anda harus puas dengan apa yang bisa Anda dapatkan. Saya hanya berbicara dengan Anda dengan sopan untuk menghormati Nona Yuna. Anda sebaiknya menumbuhkan akal sehat. Harvey tertawa. Pangeran Suri, Anda salah mengira saya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Ini adalah cinta sejati. Itu sebabnya, jika Anda ingin saya pergi, saya meminta 100 juta. Bu Yuna, yang sebelumnya memiliki ekspresi mengerikan, tidak bisa menahan tawanya. Dia menyadari bahwa dia tidak pernah menginginkan uang itu. Luke baru saja dibodohi. 100 juta. Bukan hanya Luke, seluruh keluarganya bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini seumur hidup mereka. Wajah Luke gelap seperti malam pada saat itu. Hanya keluarga Suri yang mempermainkan identitas orang lain, tidak ada yang berani mempermainkannya. Ini adalah ketidaktaatan. Pada saat ini, tatapan Luke Suri berubah menjadi sangat intens. Dia kemudian tersenyum. Aku harus memanggilmu dengan nama apa? Harvey York. Tuan York, tolong tunggu saya untuk membicarakan hal ini dengan keluarga saya. Jika saya bisa mendapatkan uang sebanyak ini, saya pasti akan membawanya. Luke berkata dengan serius. Harvey kemudian menjawab, kalau begitu, cepat dan inyahlah. Ingat, jangan muncul di depan saya jika Anda tidak memiliki 100 juta. Saya tidak dapat berbicara dengan Anda jika Anda tidak memiliki uang sebanyak itu. Luke berbalik dan pergi sambil tersenyum. Tetapi saat dia berbalik, wajahnya sudah menunjukkan pikirannya yang tercela. Di matanya, Harvey sudah selesai. Ketika Luke pergi, Harvey kemudian menatap Miss Yuna dan tersenyum. Miss Yuna, saya membantu Anda memecahkan ketidaknyamanan besar hari ini. Anda lebih baik memperlakukan saya dengan yang baik hari ini. Yuna menjawab dengan cemas, Harvey, orang ini sangat berpikiran sempit. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Jangan makan ini untuk saat ini. Mari kita cari dia. Katakan padanya untuk tidak sembrono itu. Secara alami, Miss Yuna hanya baik hati. Dia tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa Harvey. Harvey menggelengkan kepalanya lagi. Kenapa kita harus mencarinya? Bukankah aku sudah memberitahunya? Dia seharusnya tidak muncul di depanku tanpa $100 juta. Ayo pergi,
Saya mendengar bahwa ada restoran di sini yang membuat makanan enak. Anda pasti akan menghabiskan cukup banyak uang malam ini. Harvey kemudian maju lebih dulu di tengah pidatonya. Miss Yuna melihat punggungnya sambil bingung. Dari mana pria ini berasal? Apakah dia bahkan tidak peduli dengan karakter besar seperti Luke Suri? Apakah dia memiliki kekuatan seperti ini? Atau apakah dia hanya berpura-pura? Bab 912 di lantai atap 0. Di bar musik. Ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang muda. Mereka senang mengunjungi tempat itu untuk makan dan minum. Setelah memesan beberapa hidangan, Harvey Yod mulai berpesta tanpa peduli pada dunia. Dan Bu Yuna yang duduk di depannya bahkan tidak memindahkan peralatannya. Dia masih khawatir sakit. Kamu harus makan. Makanan akan menjadi dingin jika Anda tidak melakukannya. Kamu mungkin tidak punya waktu untuk makan jika menunggu lebih lama lagi. Desak Harvey sambil menyajikan makanan untuknya. Bu Yuna hanya bisa menggigit karena takut menyakiti perasaan Harvey. Tetapi kekhawatirannya tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menahannya. Apa yang salah? Apakah makanannya tidak enak? Harvey penasaran. Miss Yuna ragu-ragu untuk menjawabnya sebelumnya. Lalu menjawab pelan, Harvey, tempat itu sepertinya salah satu bisnis milik Luke Suri. Harvey terkejut. Kebetulan sekali. Setelah melihat Harvey membeku, berpikir bahwa dia takut, dia kemudian dengan tenang berkata, makan dengan cepat. Kita harus pergi setelah kamu selesai. Luke Suri bukanlah pria yang bisa dianggap enteng. Anda harus tahu bahwa dia adalah pangeran dari keluarga Suri, keluarga kelas 1. Bukankah Dawson Suri dari keluarga Suri pernah berlutut di depanku? Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Bu Yuna mengerutkan kening. Ini tidak sama. Meskipun Dawson dipanggil Sir Suri, dia hanyalah anak kecil dalam keluarga. Luke Suri berbeda. Dia pangeran keluarga. Dia mampu memanfaatkan 90% kekuatan keluarga. Aku bahkan mendengar bahwa dia memiliki latar belakang militer dan jalanan Salt Lake juga. Perbedaan antara Dawson dan Luke Suri setara dengan $100.000 dibandingkan dengan $100 juta. Meskipun kedua status itu tidak bisa dicapai oleh orang biasa, perbedaan antara keduanya terlalu besar. Harvey berpikir dalam-dalam dan menjawab, apakah perbedaannya sebesar itu? Bu Yuna menghela nafas. Saya tidak yakin apakah Anda dari Bootwood atau tidak. Tapi kamu seharusnya pernah mendengar tentang Prince York, kan? Harvey terdiam. Apa ini ada hubungannya dengan dia? Bu Yuna melanjutkan pidatonya. Pangeran York sudah menjadi topman Salt Lake 3 tahun lalu. Dia telah mengambil kendali 90% dari otoritas York. Dia berkembang bersama dengan York. Dan setelah keluarga lain melihat keluarga York seperti itu, mereka juga meniru mereka dan meniru apa yang disebut pangeran. Identitas pangeran jauh melebihi status dan otoritas para patriark muda sebelumnya. Dari sini, Anda harus memahami kecemerlangan Luke Suri. Harvey York dengan tenang menjawab, keluarga Suri bahkan tidak mampu melakukan apapun. Bagaimana Luke Suri bisa berbeda? Ibu Yuna tidak yakin harus berkata apa setelah mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Harvey setidaknya sedikit mampu, tapi dia tidak bisa mengerti apakah itu karena terlalu percaya diri atau kurangnya pengetahuan sehingga dia bahkan tidak memandang ke arah keluarga Suri. Nona Yuna telah melihat orang-orang yang memiliki sedikit otoritas menginjak Luke Suri, tetapi mereka harus membungkuk dan mengangguk untuk memohon pengampunan segera setelahnya. Sikap Harvey sekarang mirip dengan orang-orang yang pernah dia lihat sebelumnya. Mereka semua berpikir memprovokasi Lucas adalah hal yang dapat diterima. Tetapi ketika dia meledak dengan kemarahan, orang-orang yang memprovokasi dia akan berakhir dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Ibu Yuna merasa seperti semut yang duduk di penggorengan saat itu sampai-sampai dia tidak bisa menelan makanannya. Tapi Harvey tidak terpengaruh.
Dia menyukai hidangan di tempat itu tidak setengah buruk. Pada saat yang sama, di lantai 2 bar musik, Luke memegang piala tinggi sambil melotot dengan tatapan sedingin es ke arah tempat Harvey dan Miss Yuna saat itu. Bab 913, setelah beberapa saat, seorang pria yang mengenakan jas berjalan cepat ke arah Luke Suri. Pangeran, aku sudah memeriksa pria itu dengan seksama. Mobil pria ini atas nama perusahaan besar. Pendaftarnya adalah seorang wanita, jadi saya berasumsi bahwa mobil itu dipinjam. Dan sesuai dengan namanya, dia seharusnya menantu yang tinggal. Untuk lebih detailnya, saya khawatir saya harus menunggu sampai besok. Luke terkekeh setelah mendengar tentang ini. Menantu yang menyewa mobil berani mencuri wanita pangeran. Tidak perlu terus memeriksa. Kita tidak perlu membuang waktu untuk orang-orang ini. Di tengah pidatonya, Luke membuka pintu kamar box dan langsung berjalan menuju tempat makan Harvey York dan Miss Yuna. Bang! Setumpuk uang kertas hijau tiba-tiba terbanting ke meja makan Harvey, supnya berceceran di mana-mana, mengotori pakaiannya. Harvey tanpa sadar memiringkan kepalanya dan melihat Luke. Harvey York, aku sudah memeriksa identitasmu secara menyeluruh. Anda tahu status Anda lebih baik daripada saya. Ambil $1.000 dan pergi. Harvey dengan santai meletakkan peralatannya dan dengan tenang menjawab. Wanita cantik ini yang mentraktirku makan ini tak ternilai harganya. Anda harus membayar karena merusaknya. Luke hanya tersenyum. Dia mengangkat tangannya pada saat berikutnya, dan seluruh bar tiba-tiba menjadi tenang. Semuanya mati sunyi. Apa yang sedang terjadi? Kami di sini untuk makan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kami tidak membayar untuk ini. Para tamu mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Jika Anda memiliki pendapat, katakan di depan saya. Luke berkata dengan dingin. Para tamu segera berhenti berbicara setelah melihat Luke. Mereka tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Ini kamu, Pangeran Suri. Maaf, aku hanya terlalu banyak bicara. Jika Pangeran Suri sendiri ingin berbisnis, nyalakan saja lampunya. Kami bahkan akan membantunya. Tak perlu dikatakan, beberapa orang tahu siapa dia. Bisnis Luke tidak memiliki batasan, jika tidak, orang-orang tidak akan takut padanya. Tepuk, tepuk, tepuk. Harvey bertepuk tangan sambil duduk di kursinya. Betapa bergengsinya, betapa ganasnya. Sarkasme Harvey tidak hanya tidak membuat Luke marah, tetapi dia dengan egois tersenyum lebar. Harvey York, kenapa kamu masih berpura-pura di depanku? Saya akan meminta seseorang untuk menghancurkan mobil sewaan Anda sebentar lagi. Anda bahkan tidak akan mampu membayar menjadi orang yang dipelihara. Silakan. Tapi harga makanannya $100 juta, begitu juga biaya merusak mobil. Jika Anda bisa mendapatkan uangnya, saya akan mendukungnya, jawab Harvey. Dia awalnya ingin membuat masalah bagi keluarga Suri, tetapi dia tidak berpikir bahwa pangeran keluarga akan muncul sendiri. Ratusan juta lagi? Luke tertawa dingin. Siapa kau sebenarnya? Apakah Anda pikir saya tidak tahu identitas asli Anda? Bukankah Anda hanya menantu yang tinggal? Kenapa kamu masih berpura-pura? Miss Yuna membuka mulutnya yang montok sedikit setelah mendengar apa yang dia katakan. Dia benar-benar bingung. Dia tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang penuh keheranan. Harvey York adalah menantu yang tinggal. Jadi, kemampuan dan kekuatannya sebelumnya dipinjam menggunakan koneksi istrinya. Ibu Yuna tidak tahu bagaimana berpikir pada saat itu. Pria yang dia pandangi adalah pria yang kotor. Bab 9 Miss tanpa pikir panjang. Miss Yuna secara alami sedikit kecewa. Karena ini berarti sikap riangnya di SNA Bootwood, bukan karena dia memiliki kekuatan yang sebenarnya. Itu hanya karena dia tidak tahu seberapa kuat Suri sebenarnya. Dia juga beruntung. Istrinya bahkan memanggil komandan pertama Bootwood bersama dengan yang lain untuk membantunya mempertahankan pendiriannya. Masih ada celah untuk teori ini.
Tapi gelar menantu yang masih hidup sudah cukup untuk mengubah kesan Miss Yuna tentang Harvey York dalam sekejap. Matanya menunjukkan sedikit jijik padanya juga. Pikiran kotor macam apa yang dimiliki menantu laki-laki yang tinggal di sana jika dia tidak menyebutkan bahwa dia dibawa ketika dia mengajaknya keluar untuk makan. Tapi Miss Yuna tidak bisa disalahkan. Dia juga cantik dan memiliki sepasang mata persik. Pria yang mendekatinya secara alami akan memiliki pikiran keji tentang dia. Itu sebabnya dia akan selalu berhati-hati dan jijik terhadap pria manapun yang mendekatinya. Dan di matanya, Harvey telah menjadi salah satunya. Lokesuri melihat ekspresi Yuna dan tahu bahwa pidato itu berhasil padanya. Dia tersenyum, menantu yang tinggal. Saya mengambil semuanya kembali. Anda bahkan tidak mendapatkan $1.000. Aku ingin kamu merangkak keluar dari tempat ini. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu sendiri. Ekspresi Bu Yuna tidak berubah drastis setelah mendengar ini. Dia hanya menatap Harvey dengan dingin. Dia ingin tahu bagaimana menantu laki-laki yang tinggal di sana akan menghadapi situasi ini. Jeritan mulai bergema di seluruh kerumunan. Pangeran Surrey, kamu bangsawan, mari kita melakukan pekerjaan kotor. Sangat mudah mematahkan kakinya. Saya punya pengalaman. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Saya bisa berurusan dengan pria yang dipelihara seperti dia dengan satu tangan. Kerumunan semua menawarkan bantuan saat mereka menonton pertunjukan. Karena bagi mereka, itu adalah kesempatan bagus untuk berada di sisi baik Luke. Jika mereka bisa menjadi bawahan Lokesuri. Bahkan jika mereka hanya anjingnya bagi mereka, hidup mereka akan terbalik. Bagaimanapun, Luke adalah Pangeran Suris. Jika dia memberikan sedikit dari apapun yang dia miliki, yang lain akan berenang dalam kekayaan dan kemuliaan. Harvey York sepertinya nilai semua orang sangat lugas. Mereka semua tidak begitu menyukai pria yang dipelihara. Luke menertawakan Harvey seolah-olah dia telah menang. Dia tidak ingin langsung menindih Harvey saat itu juga. Itu karena Miss Yuna hadir. Ini adalah saat yang tepat untuk menonjolkan kekuatannya. Mungkin setelah kesempatan ini, kecantikan mempesona dengan mata persik akan datang kepadanya sebagai gantinya. Harvey menghela nafas panjang. Dia tidak bisa berkata-kata. Apakah keluarga Suri sebodoh ini? Dia berpikir bahwa seorang pria yang disebut pangeran akan berada di level yang sama dengan Leon Silva. Sepertinya Lokesuri secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan Leon Silva. Sepertinya Lokesuri secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan Leon Silva. Dibandingkan dengan Quinton York dan yang lainnya, dia sangat tidak cocok dengan mereka. Setelah menghela nafas panjang, Harvey kemudian berkata dengan tenang, Pangeran Suri, apakah Anda siap menghadapi saya dengan banyak orang ini? Aku baik-baik saja dengan itu. Tetapi, apakah kamu yakin kamu dapat menanggung konsekuensi dari persoalan ini? Loke tertawa. Dia tidak tahu arti sebenarnya dari keras kepala. Sampai sekarang, pria yang terus bertahan ini masih berpura-pura menjadi dirinya yang sebenarnya. Tidak sampai saat itu, benar-benar menjijikan. Luke membocorkan senyum di wajahnya dan menjawab, jika kamu takut, kamu bisa memberitahuku, aku akan memberimu kesempatan kedua. Bab 915, kesempatan apa? Harvey York dengan tenang bertanya. Lokesuri membanting tangannya ke meja dan menyapu sisa makanan Harvey ke tanah. Dia kemudian menginjak meja dengan sepatu bob kulitnya. Sekarang, berlutut. Jilat boot bersih, dan kemudian Anda bisa pergi. Ya, jilat sepatunya. Beraninya kau mengejar wanita yang diinginkan Pangeran Suri. Betapa sombongnya. Kamu beruntung, kamu belum dipukuli sampai mati, menjadi sombong di depan pangeran. Kerumunan berteriak. Luke memasang senyum yang cocok untuk seorang pemenang, dengan bangga menatap Harvey. Harvey kemudian menghela napas lagi. Miss Yuna, aku tidak mengira kamu adalah wanita cantik yang berbahaya.
Bu Yuna mengerutkan kening. Dia benar-benar muak dengan Harvey saat itu. Tidak hanya pria ini menantu yang tinggal di rumah, dia bahkan ingin mengalihkan semua kesalahan ke arahnya ketika segalanya telah meningkat ke titik ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, Bu Yuna kemudian berdiri dan menatap Luke. Luke Suri, biarkan dia pergi. Saya bahkan akan makan dengan Anda jika Anda melakukannya. Harvey bingung ketika dia mendengar apa yang dikatakan Miss Yuna. Apakah dia tidak berpikir bahwa Miss Yuna bahkan akan tinggal untuk menghibur Luke untuknya dalam keadaan seperti itu? Luke tertawa. Jika sebelumnya, tentu saja, saya akan menerima tawaran itu. Tapi karena aku sudah berjanji untuk melakukan satu hal. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya, karena saya mengatakan bahwa saya akan membiarkan dia menjilati sepatu bot saya. Dia hanya bisa menjilatnya sampai bersih, tidak ada pilihan lain. Tentu saja, aku mungkin bisa melepaskannya jika kamu mau menemaniku malam ini. Loka hanya memiliki Miss Yuna di matanya, matanya menunjukkan niat yang keji. Makan bersamanya saja tidak cukup, tujuannya sederhana. Dia hanya menginginkan Miss Yuna untuk dirinya sendiri. Loke sorry, kamu melewati batas. Ekspresi Bu Yuna berubah drastis. Loke telah berperilaku sangat sopan di depannya sebelumnya, tetapi dia tiba-tiba menunjukkan sisi kejinya hari ini. Loke membocorkan senyum tipis. Saya Loke Suri. Tidak akan pernah memaksa orang untuk melakukan apapun. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Biarkan dia mulai menjilati. Wajah Bu Yuna menjadi gelap seperti malam. Dia sangat ragu-ragu pada saat itu. Dia ingin membawa Harvey pergi. Tetapi kondisi Luke adalah kondisi yang tidak akan pernah dia terima. Lagi pula, dia belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Dia ingin menjaga kesuciannya sampai hari pernikahannya. Harvey tiba-tiba berdiri dan menatap Luke pada saat ini. Pangeran Suri, akan lebih baik jika kamu menghentikan dirimu sendiri sebelum melewati batas. Untuk menghormati Nona Yuna, saya tidak akan ribut karena Anda merusak makanan saya. Tapi jika kamu tidak tahu kapan harus berhenti, maka aku tidak keberatan bermain denganmu lebih lama lagi. Luke mengerutkan kening. Harvey tahu siapa dia, dan dia juga dianggap sebagai menantu. Tetapi menantu yang tinggal secara alami tidak takut baginya untuk mengatakan sesuatu seperti itu dalam situasi seperti itu. Luke bisa melakukan apapun yang dia suka di Bookworth. Dia bahkan tidak akan takut pada Yorks. Tapi sikap Harvey telah membuatnya menimbulkan kecurigaan. Meskipun Luke arogan, pria yang bergelar pangeran tidak akan sebodoh itu. Dia kemudian menilai Harvey dan tersenyum lebar. Saudaraku, kamu punya nyali. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani berbicara dengan saya seperti ini di wilayah saya. Aku akan membiarkanmu pergi untuk menghormati keberanianmu. Tapi izinkan saya memperingatkan Anda, jika Anda berani mendekati Nona Yuna lain kali, saya akan mematahkan kaki Anda. Bab 916, Harvey tertawa kecil. Dia tidak menyangka Luke Suri akan tenang di saat penting seperti ini. Dia menilai Luke untuk sementara waktu, lalu tertawa pelan sambil bergumam, menarik. Sekarang, kenyahlah. Luke berbicara dengan dingin. Pangeran Suri memintamu pergi. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Keluarkan pantatmu sekarang. Setelah ini, buka matamu lebar-lebar dan ingat bahwa Pangeran Suri bukanlah seseorang yang bisa kamu sakiti. Dihadapkan dengan rentetan hinaan dan teriakan dari yang lain, Harvey pergi tanpa peduli. Yuna berlari untuk mengejar Harvey. Melihat ini, wajah Luke menjadi gelap oleh beberapa warna. Namun, dia tidak menghentikan siapapun. Pangeran, mengapa kamu membiarkannya pergi? Dia tidak mematuhimu. Seorang pelayan masuk dengan cepat dan bertanya karena penasaran. Memukul. Luke menampar wajah pelayan itu dengan keras dan berteriak dengan dingin. Apa yang kamu tahu?
Pria itu mungkin memiliki beberapa keterampilan, jadi periksa semuanya. Selidiki dia secara menyeluruh. Hanya setelah semuanya diklarifikasi, saya akan memutuskan apakah akan menyentuhnya atau tidak. Ya. Pangeran kita memang memiliki situasi yang baik di tangan. Sangat mengagumkan. Pelayan yang ditampar tidak berani mengeluarkan keluhan sama sekali. Sebaliknya, dia mulai menghujani Lucky dengan pujian tanpa henti. Senyum dingin merayap di wajah Luke. Seperti itulah, dia selalu sombong, tapi tetap bisa tetap tenang di saat-saat genting. Begitu Lucky yakin akan identitas Harvey, dan bahwa dukungan Harvey tidak sekuat keluarga Suri, berdasarkan kepribadian Lucky. Bagaimana mungkin Luka membiarkan Harvey pergi tanpa hukuman? Setelah meninggalkan dunia bisnis, tatapan Yuna pada Harvey menjadi sedikit rumit. Awalnya, dia sudah melihat Harvey sebagai penjahat jahat. Siapa yang tahu Harvey cukup berani untuk berdiri di saat genting seperti itu dan memblokir Luke yang muncul seperti badai. Sekarang, Yuna tidak tahu harus merasakan apa di dalam hatinya. Dia menatap Harvey sebentar dan kemudian bertanya dengan suara rendah, "Harvey, kamu sudah menikah?" "Ya, itu benar," Harvey terkekeh, "dan kami juga memiliki hubungan yang fantastis sebagai pasangan yang sudah menikah. Juga, aku tidak punya niat lain untuk makan denganmu hari ini selain berharap kamu akan memperlakukan Zentia lebih baik setelah ini. Jika tindakan saya mengganggu Anda atau membuat Anda khawatir, saya minta maaf. Mulai sekarang, setiap kali kamu menghadapi sesuatu yang tidak dapat kamu selesaikan, hubungi saja aku. Saya akan menghitungnya sebagai kompensasi saya untuk semua yang terjadi hari ini." Sambil berkata demikian, Harvey mengeluarkan kartu nama yang tampak biasa dan memberikannya kepada Yuna. Hanya huruf sederhana dan serangkaian angka yang tertulis di kartu nama. Hanya orang arogan yang bertujuan menipu masyarakat yang akan menambahkan daftar gelar yang tak ada habisnya di kartu nama mereka. Berdasarkan fakta ini, mungkinkah Harvey memiliki identitas yang menghancurkan bumi? Hampir seketika, Yuna tertawa getir. Bahkan jika Harvey adalah orang yang hebat atau memiliki latar belakang yang kuat. Mengapa itu penting baginya? Terus terang, mereka bahkan bukan teman. Apalagi dia sudah menikah, memikirkan hal ini. Yuna tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Perasaan ini datang terlalu tiba-tiba dan dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Harvey York yang berdiri di depannya sekarang membuatnya merasa seolah-olah mereka dekat, namun sangat jauh pada saat yang bersamaan. Tanpa diduga, Yuna tiba-tiba bertanya, "Harvey, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan malam ini?" "Kemungkinan besar tidak." Harvey bingung. "Mengapa?" "Balas kebaikanmu padaku malam ini, kalau begitu." Bab 917. Apa artinya itu? Harvey tiba-tiba menjadi waspada. "Saya pria yang jujur, jadi jangan berani-berani menargetkan saya." Yuna tidak menganggap pernyataannya sebagai sesuatu yang mencurigakan, jadi dia menyerahkan kartu undangan kepada Harvey dan menambahkan, "Ada acara pertemuan malam ini yang mengharuskan saya membawa pasangan pria. Kamu melihat bagaimana keadaanku? Aku tidak punya teman laki-laki sama sekali. Jika Anda bersedia menjadi pasangan pria saya untuk malam ini, saya akan menganggapnya sebagai balasan Anda." Harvey memikirkan tawarannya untuk sementara waktu. Dia bertanya, "Apakah pertemuan ini sangat penting bagimu?" Yuna mengangguk pelan. Mereka yang akan menghadiri pertemuan malam ini adalah orang-orang penting di industri pendidikan Bookwood serta seluruh South Leggett. Saya berharap bisa mengenal beberapa dari mereka. Ini akan membantu perkembangan masa depan Bookwood High School dan siswa kami untuk diterima di perguruan tinggi. Baik. Mendengar ini, Harvey langsung setuju. Zentia akan mendaftar ke perguruan tinggi tahun depan. Mungkin malam ini dia bisa membantu mereka memilih sekolah yang tepat untuknya sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah saudara perempuan istrinya. Siapa lagi yang harus merawatnya
jika bukan dia? Menurut Yuna, berbagai universitas dan perguruan tinggi Southern Gate akan mengadakan pertemuan besar setiap tahun. Mereka yang menerima undangan untuk itu, baik pejabat perguruan tinggi atau ketua dan kepala sekolah dari sekolah menengah bergengsi. Tentu saja para tokoh besar yang berinvestasi di dunia pendidikan juga akan diundang. Yuna baru menerima undangannya tadi sore. Itu bahkan disampaikan oleh seseorang dari Departemen Pendidikan Bupun. Acara tersebut juga melibatkan pihak dinas pendidikan. Di masa lalu, tokoh-tokoh kuat seperti Tim Zepada dan Yaron Quick akan hadir. Tapi karena sesuatu yang besar terjadi di Bootwood High hari ini, keduanya pasti sibuk dan punya rencana lain. Kemungkinan besar mereka tidak akan bisa hadir setelah memastikan jenis acara yang akan dia ikuti. Harvey berpikir sejenak sebelum menelepon seseorang untuk mengusir porsinya. Kemudian, dia memesan taksi untuk dia dan Yuna. Karena mereka menghadiri pertemuan yang berkaitan dengan industri pendidikan. Tidak baik jika mereka tidak bersikap rendah hati. Mereka naik ke taksi dan menuju ke pusat pameran kota perguruan tinggi. Disinilah orang-orang dari berbagai sekolah di Bootwood akan berkumpul, jadi sepertinya normal bagi mereka untuk mengadakan acara di sini hari ini. Pak, Nona, melihat betapa mudanya Anda tidak tampak seperti kepala sekolah atau ketua sekolah manapun. Anda menuju ke pusat pameran untuk mengintai sekolah, bukan? Sopir taksi bertanya sambil mengemudi. Mengintai? Apa artinya? Tanya Harvey. Kamu mungkin menghadiri beberapa pertemuan perguruan tinggi dan sekolah, kan? Acara semacam ini sering menjadi tuan rumah bagi kepala sekolah dan ketua sekolah itu juga. Dengan mengintai acara tersebut, Anda mencari peluang untuk berkenalan dengan mereka dan melihat apakah Anda akan memiliki kesempatan untuk bekerja dengan mereka. Bukankah itu benar? Misalnya, merebut beberapa tempat untuk dibebaskan dari ujian masuk dan menjualnya, dan semacamnya. Pengemudi ini tahu banyak tentang cara kerja bagian dalam dari acara semacam itu. Harvey tertawa kecil. Karena kamu mengatakannya seperti itu, apa yang disebut pertemuan ini sepertinya tidak terlalu mewah. Sopir itu tertawa. Temanku, apa yang kamu bicarakan? Ini masih tidak dihitung sebagai higiein dalam acara seperti ini. Jika kamu bisa merebut beberapa tempat untuk membebaskan siswa tertentu dari ujian masuk dan kemudian menjualnya kepada ahli waris yang kaya, itu akan menjaminmu banyak keuntungan. Harvey juga tertawa. Itu semua karena saranmu. Mendengarkan percakapan mereka, wajah Yuna menjadi gelap. Dia akrab dengan skandal yang marak di industri pendidikan, tetapi siapa yang berharap seorang sopir taksi mengetahuinya juga? Dia punya firasat bahwa mungkin acara yang dia dan Harvey hadiri kali ini tidak akan seperti yang dia harapkan dari pertemuan pendidikan. Bab 918. Setelah tiba di pusat pameran kota kampus, Harvey dan Yuna turun dari taksi. Harvey menyadari bahwa beberapa orang sedang mengintai, mungkin menunggu kepala sekolah dan ketua dari berbagai sekolah bergengsi. Ketika mereka melihat kedatangan Harvey dan Yuna, banyak yang menganggap keduanya sebagai pesaing dan menembak mereka dengan tatapan tajam. Tapi ketika mereka melihat Yuna mengeluarkan kartu undangan, mereka terdiam. Siapa yang tidak akan mengendarai mobil mahal untuk menghadiri acara edukatif seperti ini? Bahkan mereka yang ingin tetap rendah hati setidaknya akan mengendarai Audi atau BMW. Tentu saja, tidak ada orang lain yang akan tiba hanya dengan taksi. Harvey dan Yuna memasuki ruang perjamuan tak lama setelah mereka tiba di pusat pameran. Ada orang-orang yang ditugaskan khusus untuk memeriksa kartu undangan mereka, yang kemudian mengantar mereka ke pintu masuk. Tuan Yo, Nona Yuna, perjamuan akan segera dimulai. Jika ada yang Anda berdua butuhkan, Anda dapat memanggil salah satu pelayan di sini. Harvey dan Yuna mengangguk dan berjalan ke ruang perjamuan. Mungkin karena pertemuan pendidikan ini cukup terkenal, ada wajah-wajah asing di sekitarnya.
Harvey tidak mengenal mereka. Satu hal yang pasti, orang-orang ini mungkin memegang status penting dalam industri pendidikan South Leggett dan Bootwood. Bahkan pejabat tinggi ingin menjaga hubungan baik dengan orang-orang ini demi pendidikan anak-anak mereka. Itu sebabnya mereka terbiasa menjadi sombong dan berjalan dengan hidung tinggi ke udara. Harvey menemukan tempat duduk di dekat sudut dan duduk di sana. Dia harus mengamati secara perlahan untuk menentukan kepala sekolah mana yang memiliki kepribadian dan sikap yang lebih baik. Seseorang seperti itu akan mengelola sekolah dengan baik. Harvey akan mempertimbangkan untuk mengirim Cynthia ke sekolah itu, tepat ketika Harvey memutuskan untuk tidak menonjolkan diri. Seorang wanita mengarahkan pandangannya pada dia, dan Yuna, syok, dan kebencian ditampilkan di wajahnya. Wanita ini tidak mengenal Harvey secara pribadi, tetapi dia mengenal Yuna. Dia adalah mantan sahabat Yuna. Dia ada di sana di musikal Dining Bar hari ini. Jadi dia telah menyaksikan semua yang telah terjadi. Sekarang, setelah dia melihat Harvey dan Yuna, dia tahu dia harus mengambil kesempatan ini. Yuna, apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah pertemuan untuk otoritas sekolah bergengsi? Bagaimana Anda bisa membawa sampah ke sini? Suruh dia pergi sekarang. Jangan mencemari aroma menara gading kami di sini. Wanita itu, Rowan Juan, berseru pada saat ini, nadanya dipenuhi dengan kesombongan. Sebelumnya, dia sangat dekat dengan Yuna, tapi karena Luke Suri, dia menjadi memusuhi Yuna. Rowan selalu berpikir alasan dia tidak bisa menikah dengan keluarga Suri adalah karena Yuna. Rubah licik ini adalah penghalang antara Rowan dan ambisinya. Sekarang, Rowan memiliki kesempatan untuk menyerang Yuna. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Harvey sama sekali tidak tahu siapa Rowan. Ia menatap Yuna. Siapa ini? Rowan Juan, teman sekolahku di kampus. Sekarang, dia menjadi asisten pengajar di sebuah perguruan tinggi. Yuna menjawab. Ekspresi bingung di wajahnya. Setelah itu, dia berdiri dan mengerutkan kening. Rowan, tolong jangan katakan omong kosong. Tuan York adalah temanku, aku yang mengundangnya. Teman? Teman Anda sepertinya belum pernah mempelajari sepatah kata pun sebelumnya. Dia buta huruf, bukan? Anda membawa orang yang buta huruf ke pertemuan pendidikan kami. Apakah Anda memperlakukan tempat ini sebagai tempat pembuangan sampah? Tanya Rowan dengan angkuh. Mendengar ini, Yuna menatap Harvey dengan tatapan meminta maaf. Harvey tidak terganggu sama sekali. Dia telah melihat banyak orang seperti ini sebelumnya, jadi dia tidak ingin peduli dengan Rowan. Melihat Harvey tidak bergeming, Rowan menganggapnya bersalah. Dia mengambil segelas anggur dan menuangkannya ke seluruh wajah Harvey. Berteriak, "Keamanan!" Di mana keamanannya? Ada 2 bajingan yang masuk tanpa izin. Isir mereka sekarang. Jangan biarkan mereka mengotori suasana akademik di sini. Bab 919, dalam acara pendidikan seperti ini, pengamanan selalu sangat ketat. Orang-orang yang masuk dan keluar dari sini semuanya adalah orang-orang hebat dalam industri pendidikan. Jika ada yang salah di sini, itu akan menjadi berita utama. Mendengar kata-kata Rowan Juan, beberapa penjaga keamanan bersenjata lengkap bergegas mendekat. Pak, Nona, tolong tunjukkan saya kartu undangan Anda, pinta keamanan Harvey. Harvey menyeka keringat dari dahinya dan berbalik untuk melihat Yuna. Yuna mengangguk sebelum menunjukkan kepada penjaga kartu undangan dari sebelumnya. Melihat ini, ekspresi wajah Rowan sedikit berubah. Dia tidak menyangka Yuna memiliki kartu undangan. Namun, dia belum siap untuk menyerah. Dia segera menyarankan, Kapten, Anda lebih baik melihat dengan benar, mungkin undangan ini dicuri dari suatu tempat. Kapten keamanan yang hendak meminta maaf, langsung membuka kartu itu dan memperhatikannya dengan baik. Ekspresinya berubah, kartu undangan ini untuk Ketua Bootwood High School, tapi aku mengenal Old Surrey secara pribadi. Bagaimana kalian berdua mendapatkan ini?
Apakah kamu masih perlu bertanya? Rubah betina ini adalah seorang guru di SMA Bookwood. Rowan mengumumkan dengan keras. Aku yakin dia mencuri kartu undangan Old Surrey dan membawa kekasihnya ke sini untuk mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri. Kapten keamanan mengerutkan alisnya. Ketika dia memelototi Rowan, tidak ada rasa terima kasih di matanya. Sebaliknya, kebencian melintas di wajahnya. Mengizinkan seseorang untuk memasuki pertemuan ini dengan kartu undangan curian berarti keamanannya mengendur. Hal semacam ini harus diperlakukan seolah-olah tidak ada yang terjadi atau dengan cara yang sebijaksana mungkin. Namun, wanita bodoh ini berteriak di sana-sini, menyebabkan para tamu melihat ke sini karena penasaran. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, dia tidak dapat mempertahankan pekerjaannya sebagai kapten keamanan lagi. Dengan pemikiran itu, kapten keamanan menekan kekesalannya sekeras yang dia bisa dan mengambil napas dalam-dalam. Kalian berdua, meskipun saya tidak yakin dari mana Anda mendapatkan undangan ini, Anda tidak boleh mencoba membuat masalah di sini lagi. Ikuti saya keluar sekarang. Itu tidak akan terlihat bagus jika aku mulai menghukummu. Harvey melihat kata-kata di kartu undangan dan berkata dengan santai, lihat ini dengan benar. Kartu ini ditujukan kepada ketua atau kepala sekolah Bookwood High School agar mereka dapat menghadiri pertemuan pendidikan ini. Nama Stevie Suri tidak ada di kartu ini. Dan wanita di sampingku ini adalah kepala sekolah Bookwood High School saat ini, Nona Yuna. Kurasa tidak ada masalah bagi kita untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini dengan kartu ini. Kapten keamanan tercengang mendengar kata-kata Harvey. Ketika dia berbalik untuk melihat Yuna, dia tampak ragu. Wanita ini sangat cantik, kecantikannya hampir seperti iblis. Pria manapun akan ngiler melihatnya. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia adalah kepala sekolah Bookwood High School, siapa yang akan percaya? Sebenarnya, pergantian kepala sekolah di Bookwood High School baru saja terjadi sore ini. Namun, berita itu belum menyebar. Rowan yang berada di samping mencibir mengejek, Yuna, kau wanita licik. Pria yang kamu doakan kali ini tidak memiliki nilai apapun, tetapi dia sangat pandai membual. Jika bukan karena fakta bahwa kami adalah teman sekolah selama bertahun-tahun, dan bahwa aku tahu kamu hanya seorang guru kelas di Bookwood High School, aku akan jatuh cinta padanya. Silahkan. Lain kali, ketika Anda mencari seorang pria, temukan pria dengan otak yang lebih baik, bukan, Kapten? Tendang pencuri dan penipu ini sekarang juga. Kalimat terakhir Rowan begitu keras, sehingga lebih banyak orang datang untuk melihatnya. Banyak dari mereka mulai berbisik dan bergosip tentang apa yang terjadi. Kapten keamanan berharap dia bisa memberikan tamparan besar di wajah Rowan. Dia berteriak dengan marah. Ini bukan urusanmu. Diam. Bab 920, Rowan Juan terkejut ketika kapten penjaga keamanan berteriak padanya dan mempesin ekspresi seolah-olah dia telah dianiaya. Dia pikir mengungkapkan wajah sebenarnya dari pencuri dan penipu ini akan menjadi perbaikan pertemuan ini. Mengapa kapten keamanan ini tidak menghargai sikapnya? Tapi bagaimana dia bisa memahami pikirannya? Jika masalah ini memburuk, bahkan jika pada akhirnya diselesaikan, kapten tahu dia akan selesai. Tuan, Nona, silakan pergi. Kapten keamanan berjuang untuk tetap tenang saat dia memberi isyarat agar Harvey dan Yuna pergi. Wajah Yuna menjadi pucat pasi. Ini adalah pertama kalinya dia menghadiri acara seperti itu, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa dalam keadaan seperti ini. Harvey, di sisi lain, berkata dengan tenang, jika aku jadi kamu sekarang, apa yang akan aku lakukan adalah menyelidiki identitas asli Nona Yuna daripada bersikap tidak masuk akal dan memaksa. Bagaimanapun, SMA Bookwood adalah sekolah menengah terbaik di Bookwood. Jika kepala sekolah ditendang olehmu dan berita itu tersebar, itu akan menjadi skandal besar. Wajah satpam itu berubah segelap mungkin. Berdasarkan rencana perjalanan, sekarang adalah waktu bagi komandan pertama Bookwood, Cole Graham,
untuk menyampaikan pidato pembukaan. Jika masalah ini tidak diselesaikan sekarang, maka itu akan menjadi masalah besar. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Saya harap Anda tidak membuat hidup saya atau hidup Anda sendiri sulit. Harvey sedikit mengernyitkan alisnya, meskipun dia sangat sabar sekarang. Kapten keamanan ini sepertinya bukan seseorang yang bisa berbicara dengan baik. Aku memberitahumu. Kapten, kami tidak berbohong. Yuna akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan mencoba menjelaskan. Mengapa kamu tidak menelepon direktur tim dan menanyakannya? Posisi saya baru diumumkan sore ini. Kapten keamanan terdiam. Tentu saja, dia tahu siapa direktur tim yang dimaksud Yuna. Dia adalah orang pertama di Departemen Pendidikan Bukut, tim Zepeda. Masalahnya adalah, bagaimana seorang kapten keamanan seperti dia memiliki jumlah tembakan sebesar itu? Fakta ini saja menunjukkan bahwa Yuna hanyalah seorang gadis muda yang baru saja terjun ke masyarakat dan memiliki sedikit pengalaman. Melihat bagaimana Yuna dan Harvey tidak pergi dan bahkan mencoba bernegosiasi dengan kapten keamanan, Rowan hampir tidak bisa menahan cibirannya. Semakin besar masalah ini, semakin baik. Pada akhirnya, Yuna yang akan dipermalukan. Dengan cara ini, Yuna tidak akan memiliki kesempatan untuk menikah dengan keluarga Suri. Dia, Rowan Juan, akan menjadi pemenang terakhir. Tiba-tiba, Rowan melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan, matanya langsung menyala. Dia mendekati Luke Suri, berusaha terlihat seperti gadis yang lembut dan berpegangan pada lengannya. Pangeran, mengapa kamu di sini hari ini juga? Kamu juga tahu mereka berdua. Cepat, beritahu kapten keamanan betapa sampahnya mereka berdua. Ekspresi Luke Suri berubah masam. Bergabungnya dia dengan pertemuan pendidikan malam ini karena pemberitahuan yang tiba-tiba. Sepertinya sesuatu yang besar terjadi dalam keluarga. Itulah sebabnya dia ditugaskan untuk menghadiri dan menyambut orang-orang besar di sini. Setelah itu, dia bisa pergi. Sekarang, bahkan ketika dia melihat Harvey berdiri bersama dengan Yuna, dia tidak ingin membuat masalah. Dia menunggu sampai dia yakin dengan identitas Harvey. Hanya dengan begitu, dia akan memutuskan apakah akan menghancurkan Harvey sampai mati atau tidak. Tapi sekarang, setelah si wanita tolol ini, Rowan telah mendorongnya menjadi sorotan. Tindakannya sama saja dengan membakarnya. Saat ini, Luke tampak seperti menelan batu. Wajahnya sedikit menghitam. Pangeran Suri, apakah Anda mengenal kedua orang ini? Jika mereka adalah bajingan yang menyelinap masuk, tolong tunjukkan kebenarannya dan usir mereka. Akan buruk jika mereka menyinggung Sir Graham ketika dia datang nanti. Keduanya bukan temanmu, kan? Para tamu mulai bertanya-tanya. Semua orang di sini berasal dari industri pendidikan. Mereka kaya dengan kesopanan, pengetahuan yang besar, dan banyak bakat. Siapa yang mau sampah di acara pendidikan kelas atas seperti itu? Bab 921, kulit Luke Suri memburuk mendengar kata-kata itu. Meskipun dia adalah pangeran dari keluarga Suri, dia masih tidak berani menyerang. Pada kesempatan ini, dia hanya bisa memelototi Rowan Juan sebelum berjalan keluar. Tuan-tuan, saya tahu dua orang ini, tapi mereka pasti bukan temanku. Aku tidak akan berteman dengan sampah seperti itu. Biasanya, dia akan tetap membela Yuna. Namun, karena Yuna dan Harvey telah berkumpul sekarang, bagaimana dia bisa menyanjung mereka? Sementara itu, para tamu semua fokus pada Harvey. Tidak ada yang memperhatikan bahwa komandan pertama Butwood, Yul Graham, telah memasuki Finmue. Sekretarisnya pergi ke Butwood High School bersama Yul hari ini. Jadi dia mengenali Harvey hanya dengan satu pandangan. Dia berkata dengan suara rendah, "Tuan Yul, sepertinya ada kesalahpahaman. Identitas Mr. Yod tidak sesederhana itu. Saya pikir saya harus pergi dan menjelaskan." Yul melambaikan tangannya. Ekspresinya sedikit serius. Setelah beberapa saat, dia menjawab perlahan, "Jangan lakukan apapun untuk saat ini.
tunggu sampai situasinya tidak terkendali. Sekretaris itu tampak terkejut. Dia tidak tahu persis apa identitas sebenarnya Mr. York itu. Namun, bahkan sekretaris komandan pertama South Leakett datang karena dia. Orang seperti itu pasti seseorang yang mulia, dia pasti jagoan. Dia dalam masalah sekarang. Bukankah seharusnya mereka membantunya menyelesaikannya? Yo sepertinya tidak keberatan, seorang sekretaris belaka tidak akan bisa memahami pikirannya saat ini. Selama bertahun-tahun, posisinya sebagai komandan pertama di Bootwood selalu goyah. Keluarga kelas 1, keluarga Surrey, selalu ingin mempromosikan orang lain untuk menggantikannya. Kandidat sebelumnya adalah Ryan Jackson. Meskipun dia mungkin ditahan untuk beberapa waktu karena insiden sebelumnya hari ini. Keberadaan keluarga Surrey seperti bom waktu bagi Yo. Bahkan dengan posisinya sebagai komandan pertama Bootwood, itu tidak bisa menjamin bahwa dia bisa menangani Surrey sepenuhnya. Ditambah lagi, Pangeran Surrey sedang dalam masalah sekarang. Yo senang melihat hal seperti itu terjadi. Ini tentu merupakan kesempatan emas yang turun dari langit baginya, yang telah lama berkecimpung di pemerintahan. Yul tidak melangkah maju. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah ke belakang dan bersembunyi di bawah bayangan lampu Deola dengan Pangeran Surrey untuk kesaksian. Saya pikir saya tidak perlu memverifikasi identitas Anda, kan? Mau keluar sendiri? Atau apakah Anda ingin saya membuat Anda? Kepala keamanan itu berbicara dingin. Dia tidak peduli dengan Rowan Juan. Gadis tolol itu. Meskipun demikian, dia masih harus menganggap serius Luke Surrey. Harvey mengabaikan kepala keamanan dan menatap Luke dengan acuh tak acuh. Dia berkata, Luke, tidak ada hubungan di antara kita. Masalah ini sekarang juga tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu masih akan ikut campur? Tentu saja. Itu bukan urusanku. Saya hanya berpikir bahwa menantu laki-laki yang tinggal, yang hanya tahu untuk menipu seorang wanita, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah kelas atas seperti itu. Luke melipat tangannya. Orang-orang yang hadir semuanya adalah tokoh terkenal dan tokoh besar dari South Leakett dan komunitas pendidikan Bootwood. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini? Penampilanmu telah menodai suasana akademik di sini. Ini adalah dosa besar. Luke menarik tangan kanannya dan membuat gerakan mengipasi di depan hidungnya saat dia berbicara. Terlihat jijik. Tindakannya meremehkan Harvey, tetapi pada saat yang sama, itu juga menyanjung para tamu di aula. Semua orang tersenyum mendengar kata-katanya. Diakui oleh Luke, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka adalah elit. Inilah hasil yang diinginkan Luke, menginjak-injak sampah sambil mendapatkan banyak koneksi pada saat yang bersamaan. Itu benar-benar murah. Bab 922, Pangeran Surrey. Orang luar mengatakan bahwa kamu selalu sombong karena kamu masih muda, sepertinya kamu sudah memiliki karisma Pangeran York. Kamu lahir di era yang salah. Jika Anda memasuki masyarakat 3 tahun sebelumnya, maka Pangeran York tidak punya urusan di Bootwood. Ya, tampaknya dunia luar telah melebih-lebihkan kemampuan Pangeran York. Sebenarnya, kaulah yang muda dan sukses. Kerumunan di sekitar juga mulai memuji Luke. Bagaimanapun, Luke memang menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Secara alami, mereka harus membalas budi. Adapun perbandingan dengan Pangeran York, ini cukup normal. Bagaimanapun, Pangeran York adalah orang nomor 1 di South Leakett. Mendengarkan orang-orang ini membandingkan dirinya dengan Pangeran York yang legendaris, Luke tidak bisa tidak merasa puas. Dibandingkan dengan Pangeran York adalah kehormatan tertinggi di South Leakett. Bukankah Leon Silva mengklaim dia yang paling dekat dengan Pangeran York saat itu? Tuan-tuan, berhentilah menyanjung saya terlalu banyak. Saya tahu betul seberapa besar bakat saya. Luke memiliki ekspresi rendah hati di wajahnya. Aku tidak memiliki kemampuan hebat lainnya. Tapi aku sangat pandai membersihkan sampah.
Tawa datang dari sekitar setelah mendengar ini. Mata Luke tertuju pada Harvey. Dia berkata dengan dingin, "Keluar, kamu tidak pantas berada di sini." "Luke, jangan terlalu kejam. Kami punya undangan." Yuna sangat marah. Luke sengaja menargetkan mereka. Luke mencibir. "Undangan? Ketua Smabut-But berasal dari keluarga Suri. Anda pasti telah mencuri undangan darinya, kan? Beraninya kau mencuri barang-barang dari keluarga Suri." "Nona Yuna, jika Anda tidak memberi saya penjelasan sekarang, Anda akan menyesal." Saat dia berbicara, Luke mendekati Yuna. Wajah Yuna menjadi sedikit pucat. Namun, Harvey sudah melangkah maju dan berdiri di depannya sebelum dia bisa bergerak. Yuna tercengang sejenak dan menjadi linglung sesaat melihat Harvey berani menghalangi jalannya. Luke menggeram, "Harvey, kamu ingin mati? Aku pikir kata-kata itu lebih cocok untukmu." Harvey menjawab dengan acuh tak acuh. Luke marah dan mengutuk. "Awalnya, saya ingin mencari tahu lebih banyak tentang identitas Anda sebelum menghancurkan seluruh keluarga Anda, tapi sekarang, kupikir aku akan membunuhmu dulu." Tepat setelah itu, Luke menampar wajah Harvey dengan keras. Mereka yang menyaksikan adegan ini menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bagi mereka, mereka menganggap Harvey tidak tahu berterima kasih. "Keamanan telah meminta Anda untuk pergi keluar lagi dan lagi. Tidak bisakah kamu keluar dengan patuh? Apakah Anda harus menunggu sampai Pangeran Surrey mengambil tindakan? Dan baru setelah itu, Anda bersedia keluar dengan menyedihkan. Bukankah dia orang yang sangat menyedihkan?" Namun, Harvey menghindari tamparan yang diarahkan padanya dengan mudah. Dia kemudian dengan cepat membalas dengan memberikan pukulan backhand kepada Luke. Tamparan. Sebuah suara keras mengikuti. Luke menutupi wajahnya dan mundur, terhuyung-huyung. Dia jatuh ke tanah, merasa pusing. Tamparan Harvey membuatnya terkejut. Kamu. Beraninya kau memukulku?" tanda tanya. "Bahkan ayahku belum pernah memukulku sebelumnya." Tepat saat ini, Luke benar-benar marah. Dia adalah pewaris yang ditunjuk dari keluarga Surrey sejak dia masih kecil. Ketika dia tumbuh dewasa, dia telah dinobatkan sebagai Pangeran Surrey. Dialah yang menginjak orang lain. Namun, hari ini, seseorang berani memprovokasi dia. Harvey menamparnya di depan begitu banyak mata yang menonton. Dia berdiri, gemetar, sambil menutupi wajahnya. Dia mendesis dingin, "Tidak peduli siapa kamu, aku pasti akan menghancurkanmu hari ini." Bab 923, Rowan Juan. Yang berada di sela-sela, menganggap semuanya sangat menarik. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan mencapai titik ini. Beraninya kekasih Yuna yang genit itu memukul Luke Surrey. Dia meminta kematian. Sekarang, situasinya telah meningkat sejauh ini. Bukan hanya pria ini yang akan mati, tetapi Yuna juga akan berakhir sama buruknya. Lagi pula, Luke tidak ramah seperti kelihatannya. "Kamu siapa? Beraninya kau memukul Pangeran Surrey?" Rowan berlari ke sisi Luke dengan tatapan khawatir. Dia menunjuk dengan marah pada Harvey dan mengutuk. "Apakah kamu tahu siapa dia? Apakah Anda tahu statusnya?" Diam-diam, dia berharap keadaan akan menjadi lebih buruk. Mata Luke sedingin es. Baginya, penampilan orang-orang di sekitarnya semuanya adalah ejekan. Mereka semua mengejeknya. Pemikirannya mulai memudar. Saat ini, dia tidak sabar untuk membantai Harvey. Para penjaga keamanan tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Harvey akan berani memukul Luke, bahkan sampai menampar Luke. Bukan hanya karena dia telah memukul Luke. Apa yang dia lakukan adalah aib besar bagi seluruh keluarga Surrey. Beberapa penjaga keamanan bergegas maju, ingin menaklukkan Harvey. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari samping. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Komandan pertama di Butwood, Phil Graham, terlambat datang. Waktunya sempurna, Luke tidak hanya menyinggung Harvey,
Tetapi dia juga memperburuk kontradiksi antara Suri dan Harvey. Yang paling penting, bagi Yul untuk maju pada saat seperti itu, kedua belah pihak akan berutang budi padanya di masa depan. Tuan Yul. Tatapan semua orang dengan cepat jatuh padanya. Dalam beberapa detik, mereka semua membungkuk padanya. Komandan pertama memiliki kedudukan tertinggi di antara semua orang yang hadir. Luke berjalan ke kepala keamanan di tengah salam, mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Kepala keamanan itu ketakutan. Dia tidak pernah menduga bahwa Yul akan campur tangan dalam masalah ini. Dia berbisik, "Maaf, Pak Yul. Ini adalah kesalahanku." Keduanya datang dengan kartu undangan, mengklaim bahwa salah satunya adalah kepala sekolah Bootwood High School. Membiarkan mereka masuk adalah salahku. Sekretaris Yul melirik atasannya, kemudian dia berkata kepada kepala keamanan, "Nona Yuna memang kepala sekolah Bootwood High School. Dia baru saja mengambil posisi sore ini. Adapun Tuan Yul, dia adalah tamu terhormat Sir Yul. Meskipun dia tidak memiliki undangan, dia pasti memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan ilmiah hari ini. Atau harus dikatakan bahwa kedatangannya telah menghiasi pertemuan hari ini. Apa? Apakah dia kepala sekolahnya?" Semua orang yang hadir tersentak mendengarnya. Bootwood High School adalah sekolah menengah terbaik di Bootwood, bahkan di South Leggett. Banyak anak-anak generasi kedua dan ketiga dari masyarakat kelas atas yang belajar di sana. Koneksi yang dapat diperoleh seseorang dengan menjadi kepala sekolah Bootwood High School berada di luar imajinasi. Dengan kata lain, Yuna akan menjadi anggota elit Bootwood mulai hari ini. Kepala keamanan tercengang. Apakah dia kepala sekolah? Dia tidak punya hak untuk memintanya pergi. Pada saat ini, dia bersyukur bahwa dia tidak melakukan apa-apa sekarang. Kalau tidak, dia akan menghadapi akhir yang benar-benar menyedihkan. Sementara itu, Rowan Juan tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yuna telah menjadi kepala sekolah Bootwood High School. Bukankah Yuna hanya seorang guru wali kelas belaka? Dikatakan juga bahwa dia sering diganggu oleh pejabat senior lainnya di sekolah. Kenapa dia tiba-tiba menjadi kepala sekolah? Pernyataan ini dibuat oleh Yul Graham, komandan pertama Bootwood. Dengan demikian, tidak ada yang akan mempertanyakannya. Bab 924, Tuan Yul. Saya tidak peduli apakah undangan mereka nyata atau tidak, atau apapun statusnya. Karena mereka berani memukulku, mereka berhutang penjelasan padaku. Seru Luke Suri dengan marah. Yul menyipitkan matanya ke arah Luke dan menjawab dengan acuh tak acuh. "Pangeran Suri, saya khawatir Anda masih tidak tahu siapa yang berdiri di depan Anda. Aku beritahu padamu, dia orang yang mulia, yang bahkan aku, Yul Graham, harus hormati. Saya tahu apa yang terjadi. Anda memulai seluruh kekacauan, kamu layak dipukul. Saya mendorong Anda untuk berlutut, sekarang juga meminta maaf kepada Tuan York. Jika tidak, Anda akan menyesalinya." Sambil berkata demikian, Yul mengangguk hormat ke arah Harvey dan pergi untuk menyapa Harvey. Pemandangan itu mengejutkan setiap orang di aula. Bahkan Yul Graham sangat menghormati Harvey. Siapa pemuda ini? Yul Graham. Apa maksudmu? Kamu pikir kamu bisa menginjak-injak seluruh surihannya karena kamu komandan pertama Bootwood? Biarkan aku memperingatkanmu. Hanya beberapa patah kata dari kami, Suri, Anda disera turun dari posisi Anda. Luke tampak murung. Tidak ada yang pernah berani membuatnya berlutut. Bahkan Quinton York di masa jayanya telah memperlakukan Luke dengan setara. Berlutut, satu kata ini yang diucapkan oleh Yul benar-benar membuat Luke marah. Karena Pangeran Suri menolak untuk berlutut, maka saya akan memanggil James Suri, kepala keluarga Suri. Saya harap keluarga Suri akan sekuat Anda saat itu. Yul tersenyum, ini adalah tujuannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor James. James, pangeranmu membuat masalah di pertemuan ilmiah, kata Yul acuh tak acuh.
silakan datang dan tangani dia sendiri. Di sisi lain telepon, James tersenyum dan berkata, bagaimana anak kita bisa membuat masalah di acara mewah seperti itu karena Anda sudah bertemu dengannya. Pak Yul, beri dia pelajaran untuk saya, atau apakah dia memiliki keberanian untuk tidak patuh? Kepala Suri, Anda mungkin tidak tahu seberapa serius masalah ini. Saya pikir Anda sebaiknya datang ke sini sendiri. Suara Yul sedingin es. Di Surrey Manor. James Surrey mengerutkan kening. Keluarga Surrey mengadakan pertemuan klan untuk membahas masalah yang terjadi di SMA Bootwood sore sebelumnya. Menurut jadwal mereka, Luke seharusnya kembali setelah muncul sebentar di pertemuan ilmiah. Namun, dari kata-kata Yul, sepertinya Luke telah menyebabkan semacam masalah di sana. Tuan Yul, ada beberapa hal yang tidak perlu Anda permasalahkan. Jika kami menunjukkan rasa hormat, Anda adalah orang pertama di Bootwood. James berkata dengan dingin. Jika kita tidak, ya. Apakah kamu tidak tahu apa nilai identitasmu? Bagi James, status komandan pertama di Bootwood tentu saja tidak bisa menekannya. Yul tersenyum, sikap James persis seperti yang ingin dia lihat. Kepala Suri, saya meminta Anda dengan baik sekarang. Kata Yul acuh tak acuh. Pangeran Anda telah menyinggung Tuan York sore ini. Aku menyuruhnya berlutut dan meminta maaf, tapi dia menolak. Karenanya, saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Tuan York, maksudmu orang yang muncul sore ini? James segera berdiri, ekspresinya berubah drastis. Keluarga Suri masih mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah ini sore ini. Mereka mencoba menebak apa sebenarnya identitas Mr. York itu. Namun, sekarang, Luke telah menyinggung pria ini. Sebelum James bisa melanjutkan berbicara, Yul sudah menutup telepon. Di Surrey Manor, kulit James menjadi sangat mengerikan. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, saya akan pergi menemui Embeth York secara langsung. Aku akan melihat pria macam apa dia. Hubungi Tuan Muda Stephen York dan Pangeran Leo sekaligus. Saya pikir Tuan York ini kemungkinan adalah perwakilan Pangeran York. Bab 925. Pada pertemuan ilmiah. Yul Graham menutup teleponnya. Dia memandang Luke Suri dan berkata dengan acuh tak acuh, kepala keluargamu akan segera datang. Saya harap Anda akan menjadi keras kepala seperti Anda sekarang nanti. Luke mencibir. Tidak hanya keluarga Suri yang merupakan keluarga kelas 1 di Bootwood, tetapi mereka juga bersekutu dengan 3 keluarga kelas 1 lainnya. Siapa yang tidak takut dengan keluarga yang begitu kuat? Dia akan menunggu sampai kepala keluarga tiba. Kemudian, dia akan membuat Harvey berlutut dan merangkak. Ditambah lagi, dia akan memastikan bahwa hari ini adalah hari terakhir Yul tetap menjadi komandan pertama di Bootwood. Para tamu menyaksikan adegan ini saat mereka saling bertukar pandang dengan rasa ingin tahu. Kepala keluarga Surrey, James Surrey, juga datang ke sini karena masalah sepele. Tampaknya acara hari ini ditakdirkan untuk menembus langit setelah Yul selesai menangani masalah ini. Dia berjalan ke Harvey, mencondongkan tubuh ke depan, dan berkata, Tuan York, maaf saya terlambat. Jika saya tiba beberapa menit lebih awal, maka semua ini tidak akan terjadi. Harvey tersenyum acuh tak acuh. Jika kamu benar-benar terlambat, maka tidak apa-apa. Saya khawatir beberapa orang telah tiba sejak lama, tetapi malah memilih untuk menonton dari samping dan masuk pada waktu yang paling tepat. Tuan Yul, Anda bukan orang seperti ini, kan? Meskipun Harvey tersenyum, tidak ada sedikit pun humor di wajahnya. Bahkan Yul, yang merupakan komandan pertama Bootwood, berkeringat dingin setelah mendengar ini. Dia merasa seolah-olah dia sedang menghadapi atasannya. Dia menekan kepanikan di hatinya dan memaksa dirinya untuk tersenyum. Ya, aku terlambat. Tolong jangan salah paham, Tuan York. Aku pasti akan memperlakukan masalahmu dengan sangat penting ketika aku menanganinya. Harvey tertawa ketika dia melihat Yul membuat Luke berlutut.
Dia langsung mengerti niat Yul. Ada banyak perselisihan antara keluarga Suri dan Yul Graham. Karena itu, Yul ingin menggunakan Harvey untuk berurusan dengan keluarga Suri. Harvey hanya bisa mengatakan bahwa ide dan metode Yul cukup mengesankan. Idemu tidak buruk. Tidak heran Anda dipromosikan ke posisi ini. Tetapi, apakah Anda sudah memikirkan konsekuensi menggunakan saya sebagai alat Anda? Harvey menepuk pundak Yul. Yul selalu membual tentang tetap tenang dan tidak pernah takut akan kesulitan. Tetapi sekarang wajahnya menjadi agak pucat. Dia tahu bahwa status Tuan York terlalu tinggi. Terlalu tinggi sehingga dia tidak berani menebak atau membayangkannya. Dia menyesali tindakannya sekarang. Tetapi itu tidak berguna karena semuanya telah mencapai titik ini. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menolak untuk mengakui apa yang telah dia lakukan. Jika tidak, dia bisa langsung memecat Marvin Brown hari ini. Dan besok, dia akan memecat Sheldon Zafir. Dalam waktu kurang dari 10 menit. James Suri akhirnya tiba. Dia mendengar tentang apa yang terjadi ketika dia sedang dalam perjalanan. Dia tidak bodoh dan bisa dengan cepat memahami situasinya. Yul Graham tahu bahwa keluarga Suri selalu ingin menjatuhkannya. Karena itu, dia mencoba menggunakan Tuan York yang memiliki latar belakang yang kuat untuk berurusan dengan keluarga Suri hari ini. Keluarga Suri juga telah menemukan identitas dari apa yang disebut Tuan York ini. Keluarga Suri memang kuat. Hanya dalam 10 menit, mereka berhasil mengetahui identitas Harvey. Ciel Silver Nimbus Enterprise adalah suami langsung dari Mandy Zimmer, perwakilan Pangeran York dari Sky Corporation. Keluarga Suri tidak peduli tentang identitas pertamanya. Mereka lebih khawatir tentang identitas kedua Harvey. Saat ini, 4 keluarga kelas 1 telah mencapai konsensus dan itu tidak akan mengambil tindakan terhadap Pangeran York untuk saat ini. Sebaliknya, mereka memiliki ide yang berbeda dan memilih untuk memulai dengan Yvonne Zafir. Dalam keadaan seperti ini, keluarga Surrey mungkin harus bertarung sendirian saat menghadapi perwakilan Pangeran York. Keluarga Surrey mungkin akan berakhir menyedihkan kali ini. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.